Webinar edisi kali ini 26 Juni 2021. Hari ini ya Smart Listener dan juga teman-teman semuanya, kita nanti akan membahas terkait dengan tema kita pada siang hari ini, strategi bisnis memikat omset penjualan meningkat. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu ini untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Di sini sudah ada Pak Andi Suryono, ada juga Ibu Andi Ratna, kemudian ada Mbak Citra, ada Mas Dento, ada Bu Maya, kemudian ada Mas Tommy, dan masih banyak lainnya ya. Selamat bergabung, terima kasih sudah beratensi, dan kami masih menunggu teman-teman yang lain bergabung. Sebelum acara pada siang hari ini kita buka, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siang. Baik, terima kasih. Memasuki acara berikutnya, saya mengucapkan terima kasih untuk webinar kali ini yang sepenuhnya didukung oleh Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, saya mau menginformasikan ya untuk aturan webinarnya. Webinarnya akan dilaksanakan selama 2 jam, mulai dari jam 1 sampai dengan jam 3 sore nanti. Kemudian setiap peserta yang masuk akan menunggu konfirmasi dari host, dan ketika sudah masuk dalam webinar akan langsung dikondisikan untuk mode mute. Kemudian yang ketiga, interaksi akan dibuka ketika sesi tanya jawab saja, dan dipersilahkan oleh moderator, silakan untuk memanfaatkan fitur chat yang berada di bawah layar masing-masing ya, dengan menyebutkan nama, kemudian nama usaha atau UMKM, asal atau pertanyaannya begitu. Kemudian nomor 4, mode mute dan juga interaksi dari peserta dengan narasumber akan dibuka seizin dari narasumber. Kemudian yang terakhir, dilarang membuka mode mute tanpa seizin dari host. Kemudian Smart Listener dan juga teman-teman semuanya, sebagai informasi saja bahwa kami juga selalu menyajikan inspirasi dari program-program yang ada untuk mendukung pengembangan UMKM, seperti talk show dengan komunitas UMKM di setiap hari Senin dan juga hari Selasa pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore. Dan di sini Anda juga bisa ya berbagi pengalaman, diskusi terkait dengan bisnis, pastinya menghadirkan juga narasumber yang kompeten. Kemudian ada juga talk show Brand Hunter yang pastinya menginspirasi Anda dengan strategi branding untuk produk Anda di setiap hari Selasa ya, pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Kemudian ada juga talk show di program Sales Method setiap hari Kamis jam 3 sampai dengan jam 4 sore.
Dan tentu saja smart listener, di masa pandemi seperti ini kebutuhan informasi terkait dengan kesehatan juga pastinya perlu. Anda juga bisa menyimak inspirasi kesehatan dalam Smart Healthy bersama dengan Siloam Hospital Yogyakarta setiap hari Jumat ya, setiap jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Smart FM Yogyakarta. Baik teman-teman dan juga smart listener semuanya yang sudah bergabung ini sudah banyak sekali. Langsung saja ya di sini nanti pemaparannya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sugianto, Sarjana Sosial Magister Manajemen, biasa disapa Pak Agi begitu ya. Ini adalah dosen dari STPMD APMD dan juga sekaligus penggerak wirausaha Kota Yogyakarta. Dengan tema di siang hari ini Smart Listener, ada strategi bisnis memikat omset penjualan meningkat yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agi. Silakan monggo Pak Agi. Halo Pak Agi. Oke. Oke Pak Agi, ini masih di mode mute ya. Mungkin bisa dinyalakan dulu. Mohon maaf Pak Agi, suaranya belum terdengar ya. Masih di mute. Oke, sudah dengar? Sudah Pak. Monggo silakan Pak Agi. Ya. Baik, selamat siang semua friend-nya, sahabatnya dari radio kita yang selalu kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk semuanya. Sehat semua Mbak Aya ya dan teman-teman. Alhamdulillah Pak, sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan diskusi bersama-sama tentang pengembangan usaha ataupun di tema siang hari ini yang sudah kita sampaikan adalah strategi bisnis yang memikat untuk meningkatkan penjualan supaya meningkat. Baik, jadi teman-teman yang tadi sudah menyapa, ada Bu Yeni, ada Mas Dinto, dan ada Mas Dimas, dan yang lain-lainnya yang belum saya sebut satu persatu, tadi sudah kelihatan tulisan semua ada di tayangan ini. Baik, jadi kita mulai dari bisnis itu apa, bahwa bisnis itu adalah hijrah. Jadi hijrah. Bisnis itu pindah. Kalau biasanya saya jadi karyawan, sekarang kalau saya mau bisnis, saya jadi pemilik, berarti kalau biasanya saya itu digaji, maka saya akan menggaji. Maka saya katakan bisnis itu hijrah. Lalu yang kedua, bisnis itu adalah profesi. Jadi profesi ini adalah profesi pilihan. Saya akan jadi profesi pelaku bisnis atau akan profesi yang lainnya. Jadi kalau bisnis adalah profesi. Lalu yang ketiga, orang bisnis apapun keyakinannya, apapun agamanya, harus diawali niatnya adalah sebagian dari ibadah. Sehingga bisnis kita mau tidak mau ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu yang keempat, bisnis itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Tidak ada yang bisnis tiba-tiba besar. Pasti ketika mulai lahir itu kecil menurut pemiliknya, tergantung dari skalanya. Lalu dalam beberapa waktu kita menginginkan supaya bisnis kita itu tumbuh semakin tumbuh dan besar. Ya. Nah, oleh karena itu bisa menjalankan perubahan dari yang kecil atau yang lahir untuk menjadi besar, itu kuncinya ada di dalam pikiran kita, ada di dalam mental kita. Nah, di sisi lain, bahwa bisnis itu selalu dinamis. Ada sesuatu yang tidak pasti. Karena faktor-faktor tertentu, sehingga sangat dinamis. Seperti saat ini misalnya ada COVID-19. Beberapa pelaku usaha merasa dirinya terganggu, merasa dirinya tidak bisa eksis. Tetapi beberapa pelaku usaha, bisnisnya dengan adanya COVID justru meningkat. Oleh karena itu, proses bisnis itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dengan opportunity, peluang-peluang di luar diri kita maupun di dalam diri kita. Lalu yang kedua, kita bisa enggak mengeksekusi dari setiap peluang itu. Karena ketika kita bisa menangkap sebuah peluang,
berarti itu adalah sebuah kesempatan yang harus kita kelola dan harus kita kembangkan. Sehingga aspek psikologis sangat berperan di dalam proses bisnis. Nah, sehingga individu sebagai pelaku dari bisnis itu sendiri akan sangat terpengaruh oleh dirinya sendiri terhadap kepekaan adanya peluang yang ada di luar, lalu kita eksekusi untuk mengembangkan bisnis kita, dan kita eksekusi untuk mengembangkan bisnis kita. Ya. Nah, ini contoh gambar di sosial media, teman-teman semua bisa buka kapan saja. Ada kelompok orang menganggur, atau mungkin lulusan sarjana mengatakan saya tidak laku, belum dapat pekerjaan. Nah, kata menganggur dan tidak laku memperoleh sebuah pekerjaan itu hanya bisa dilawan dengan 3 hal. Pertama, selalu kita berdoa, kita sabar. Yang ketiga, kita usaha. Nah, ketika mengatakan dirinya saya belum dapat pekerjaan, sebenarnya di luar sana pekerjaan itu banyak sekali, bahkan kita bisa menciptakan sendiri. Hanya problemnya adalah kadangkala orang itu memilih yang pilihannya itu tidak sesuai dengan situasi dan kondisi diri kita. Jadi sering terjadi situasinya tidak sama yang ada di sana dengan situasi diri kita. Lalu tidak dipilih. Nah, ketika tidak dipilih, berarti dia selamanya akan mempunyai profesi tadi itu. Saya nganggur dan saya belum bekerja. Tetapi ketika mau memilih, nah tadi pilihannya, oh di luar itu peluangnya bukan saja sebagai seorang karyawan, tapi pelaku usaha. Ketika mau mengambil menjadi pelaku usaha, berarti dia akan meninggalkan yang namanya saya nganggur, saya tidak bekerja. Ya. Nah, oleh karena itu bisnis mau tidak mau ada sedikit pengaruhnya, bukan sedikit, tetapi kuncinya ada di bagaimana memahami jiwa kita. Oleh karena itu beberapa pakar mengatakan psikologi kewirausahaan atau psikologi itu sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang mental, kembali kepada diri manusianya, mempelajari kesehatan mental, dan ketika kita bisa mempelajari kesehatan mental, kita akan tampak bagaimana kesejahteraan mental kita itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam psikologi itu yang harus kita pahami sebagai seorang pelaku bisnis, ada 6 hal. Yang pertama adalah psikologi itu mempelajari mental kita. Yang kedua, psikologi itu mempelajari setiap pikiran. Yang ketiga, psikologi itu mempelajari perilaku manusia. Lalu yang keempat, alasan dibalik sebuah perilaku itu apa. Dan yang kelima, bagaimana kepribadian setiap orang. Lalu jiwa itu juga dipelajari dalam psikologi, tetapi adalah jiwa-jiwa yang sehat itu yang seperti apa. Nah, kalau Anda mau menjadi pelaku bisnis yang sukses, yang bisa memikat konsumennya, setidaknya ada 6 hal ini yang harus kita kuasai untuk bisa memberikan daya tarik kepada kelompok konsumen. Apa artinya bisnis kita ketika kita tidak mempunyai konsumen ataupun konsumen kita sedikit. Nah, sering dikeluhkan oleh pelaku, usaha saya belum berhasil, usaha saya gagal. Nah, sebenarnya di mana gagalnya, tidak berhasilnya sejauh mana, itu bisa kita lihat indikatornya, bisa kita lihat sebabnya, lalu bisa kita selesaikan dengan kalau itu sakit ada obatnya. Obatnya apa? Sebenarnya obatnya ada di pelaku bisnis itu sendiri. Jadi mau berhasil atau tidak itu semua kembali kepada pelakunya, bukan pihak eksternalnya, tapi pihak internal kita sebagai pelaku usaha. Ya. Nah, ini saya kasih contoh satu angkringan Mas Helmi yang sudah sering di Radio Smart FM, juga masyarakat Jogja tidak asing dengan namanya Helmi. Helmi ini ketika jadi mahasiswa masih di UNJ maupun di UGM, saya mohon maaf Mas Helmi, saya akan menyebut sedikit tentang situasi Mas Helmi. Pada waktu masih jadi mahasiswa itu posisi keluarga yang cukup sederhana, ayahnya sakit, ibunya juga mengalami sakit, tapi kalau ibunya itu sakitnya maaf di penglihatan, jadi boleh dikatakan bahasanya adalah buta gitu.
bapaknya stroke. Lalu Mas Helmi itu waktu itu dapat beasiswa yang tidak 10 juta tiba-tiba, tiap semester ada berapa, dia kumpulkan. Tidak pernah diambil. Begitu selesai kuliahnya, dia padahal di teknik mesin atau teknik sipil, saya agak lupa, dibelilah satu gerobak angkringan. Lalu angkringan itu kalau saat ini kita tanyakan atau kita datang ke rumah Mas Helmi di sekitar tahunan, sudah menjadi sekitar 60 gerobak dan 60 warungnya. Nah, kalau tadi Mas Helmi itu pikirannya hanya saya akan melamar kerja, dia mungkin akan termasuk kelompok orang yang tadi itu, saya mungkin masih nganggur, saya masih menunggu, belum ada yang cocok. Tapi dia melihat kesempatan dan peluang di luar dengan yang dia pikirkan tadi, dia melihat bagaimana psikologis dia, bagaimana peluang di luar. Akhirnya berjalanlah usaha Mas Helmi sampai hari ini. Silahkan bagi teman-teman yang hari ini bergabung, nanti dicat saja, dibuka di IG-nya, Angkringan Jogja, kan ketemu Mas Helmi, silahkan berkomunikasi. Bagi yang mau belajar jualan angkringan, dengan memanfaatkan peluang. Dia tidak pernah melihat di luar itu adalah tidak mendukung kita. Di luar sana adalah peluang yang selalu mendukung pelaku usaha. Jadi ini saya menulis 11 strategi memikat pelanggan. Kalau di teori itu ada banyak, teman-teman bisa belajar dari buku, bisa belajar dari sosial media. Jadi bagaimana caranya memikat pelanggan kita, bagaimana caranya orang itu mau beli produk kita. Selalu pertama, kalau saat ini situasinya karena sudah zamannya zaman era media sosial, maka maksimalkan media sosialnya. Lalu yang kedua, jangan lupa jaringan di dunia nyata. Jadi jaringan-jaringan yang fisik seperti sahabat-sahabat sekolah, sahabat-sahabat dari keluarga besar, sahabat-sahabat berorganisasi juga selalu kita lakukan komunikasi. Yang ketiga, aplikasikan strategi marketing yang berbeda-beda. Setiap komunitas itu akan tertarik dengan strategi marketing yang beda-beda. Tapi maaf, seperti tadi di acara sebelum mulai ini, Radio Smart FM menyampaikan informasi berkait dengan bahwa radio sampai saat ini masih eksis, dijadikan media komunikasi oleh masyarakat dengan komunitas dari usia yang lansia, yang remaja, dan yang lain-lainnya. Tadi sudah disampaikan di situ. Maka strategi marketingnya berbeda-beda. Maka tadi di akhir dari tayangan tadi itu ya Mbak Aya ya, kan ada 5 yang dilakukan oleh Radio Smart FM itu untuk mengajak para pelaku usaha bisa dengan membranding usahanya. Nah, maka ketika kita sebagai pelaku usaha juga bisa, mari kita memilih marketing mana yang tepat untuk jenis konsumen kita. Lalu yang keempat, kita cari rekan bisnis. Ketika kita bisnis hanya sendiri, itu merasa paling hebat dan unggul. Tapi ketika ketemu yang sejenis, oh kok saya masih di bawahnya, oh saya setara, oh saya justru di atasnya. Nah, oleh karena itu menjadi penting ketika kita bisnis harus mencari rekan bisnis. Ya. Lalu yang kelima ini memang sengaja saya kasih tanda merah bahwa kita bisa membuat diskon atau bisa memberikan gift atau bisa memberlakukan beli 1 dapat 2 dan sebagainya yang dilakukan oleh banyak pelaku usaha saat ini. Yang keenam, kita bisa membuat kompetisi dan lomba berhadiah. Misalnya Radio Smart FM melakukan lomba berhadiah untuk calon penyiar baru ataupun anak-anak SMA untuk public speaking dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa cara bagaimana memikat supaya orang itu mau dekat dengan produk kita. Yang ketujuh, jangan lupa selalu saya sampaikan baik di acara lewat udara di Radio Smart FM, di radio lain maupun di forum-forum akademis. Jadi kita harus cek kembali laporan produk kita. Kita harus selalu mengevaluasi produk kita. Sering saya kasihkan contoh sama Mbak Aya, misalnya kalau Mbak Aya itu produknya buat masker, maka Mbak Aya harus suatu saat beli maskernya produk orang lain, kita pakai, kita bandingkan kenyamanannya seperti apa, kelembutan bahannya seperti apa, supaya kita bisa lihat, oh produk kita harus diperbaharui dari sisi bahan baku, dari sisi packaging, dari sisi varian produk, atau yang lainnya. Lalu yang kedelapan, promosi atau memberikan produk secara gratis itu penting di kelompoknya komunitas kamu, komunitas ABC,
atau komunitas yang lain, selalu saya sampaikan, mari kita sebagai pelaku usaha selalu diawali dengan berbagi, jangan menunggu berbagi ketika kita sudah punya banyak. Sekecil apapun yang kita miliki, kita harus berbagi. Dengan berbagi yang sedini mungkin dan seikhlas kita harus ikhlas betul, insya Allah karena kita orang beragama, Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan menggantikan berlipat-lipat dari apa yang kita bagikan. Lalu menentukan lokasi yang strategis ini tidak begitu menjadi fokus pada era saat ini karena banyak pelaku usaha yang tempatnya bahasa Jawa itu ndelesep jauh, tapi kalau sudah produknya ada di hati masyarakat akan dicari. Jadi lokasi yang strategis bagi saya sekarang bukan fokus. Contoh misalnya bakminya Mbah Mo di Bantul, lalu ada kopi kelotok yang di Pakem, ada geblek pari di Kulon Progo dan sebagainya. Itu contoh-contoh lokasi yang agak jauh tapi orang toh mencari dengan sabar, antri dan seterusnya. Lalu yang berikutnya penting menawarkan insentif untuk rekomendasi. Jadi banyak yang dilakukan, misalnya ada konsumen, nanti bisa membawa konsumen yang lain, itu akan kita berikan hubungannya dengan nomor 5 tadi, jadi menawarkan insentif dan merekomendasi. Walaupun saya tidak kenal secara pribadi, bukan saudara, bukan tetangga, saya selalu bilang kalau ditemui teman-teman saudara dari luar Jawa, Pak, saya mau belanja di Beringharjo, cari batik, cari sarung kemana? Saya selalu sebut, masuk aja ke kiosnya Pak Haji Subagio. Saya nggak kenal sama Pak Subagionya, tapi kenapa saya rekomendasi produknya, dia tidak pernah menipu menurut pengamatan saya kepada pembeli baru. Dia tidak pernah mau tawar-menawar harga walaupun beli banyak atau sedikit. Sehingga yang diberikan adalah kepastian. Yang terakhir, jangan lupa menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Jadi kalau orang itu sudah beli sampai 2 kali, setidak-tidaknya entah saya sebagai owner atau karyawan-karyawan saya atau karyawan-karyawan dari para pelaku usaha untuk mengenal kepada pelanggan kita. Ini contoh konkret teman-teman tahu yang toko mebel Avis di Jalan Solo, di Jalan Adi Sucipto, lampu merah di ring road itu sebelum ke bandara, di sebelah kanan jalan kan ada toko mebel Avis. Nah, toko mebel Avis itu saya kenal baik dengan ownernya. Dia punya anak 4 atau berapa gitu, lupa deh. Kalau setiap acara pernikahan tamunya begitu banyak. Ketika saya tanya, Pak, tamunya begitu banyak, relasinya bagus. Dia jawabnya sederhana, Pak, yang saya undang itu sebagian besar adalah para pelanggan saya. Nah, ternyata pelanggan yang diperhatikan, kalau pemilik usaha itu punya hajatan atau kepentingan yang lain ingin dihadirkan, pengalaman dia hampir 90% konsumen yang diundang bisa hadir. Ya. Ini tadi saya kasih contoh misalnya ada foto konten, ya, jadi akan produk dengan katakanlah sabun mandi bayi, kemudian bagaimana dibuatkan foto konten untuk para bayi dan sebagainya. Lalu ini kalau saya manggil namanya Mas Reza itu, ya, yang punya owner Meiji yang dari Bandung dan seterusnya, bagaimana dia selalu berusaha dekat dengan konsumennya. Ya. Nah, lalu ini juga owner Men's Republic, ya, jadi produk-produk khusus laki-laki, kemudian Yuka untuk owner Brudo ini sepatu dan sebagainya, perlu dicontoh bagaimana dia itu selalu memperhatikan orang yang pernah membeli, menggunakan, bahkan tidak membeli, tidak menggunakan, tapi sudah mendekati produknya. Sebagai contoh misalnya Ibu, ya, misalnya Bu Yuni atau Mas Dinto atau yang lain saja, ketika Anda buka offline, ada orang datang melihat-lihat, itu harus disambut dan diperhatikan dengan baik walaupun dia belum tentu beli. Atau ketika konsumen itu lewat media sosial tanya-tanya, ya dijawab.
Nah, ini saya kasih satu contoh, gudeg luweng kayu dari Mbak Renita, kalau nggak salah, maaf ya Mbak, saya sebut nama. Dia usaha belum lama, baru sekitar ya sejak COVID, sebelum ya COVID hadir, gudeg ini hadir. Tapi omsetnya sudah sulit menghitungnya. Teman-teman kalau mau datang silakan ada di daerah Gamplong, Gudian ke Barat. Beliau itu jual gudeg ini dalam rangka adalah mengobati mengobati rasa kangen, rasa rindu yang dulu ada di Jogja, tetapi kepingin ke Jogja tidak bisa, mungkin waktu, mungkin juga bisa biaya, juga apalagi yang ketiga dengan adanya pandemik, maka dia memproduksi makanan khas Jogja, salah satunya adalah gudeg manggar, lalu dia pasarkan lewat media sosial. Saudara bisa cek nanti lewat media sosialnya atau mau datang sendiri silahkan. Dia itu kirim ke Jakarta saja bisa 1 hari 1 mobil box, bahkan lebih. Padahal dia baru pendatang baru karena dia selalu mendekati konsumen, selalu memperhatikan. Bahkan gudegnya ini juga sudah terbang ke Arab, bahkan ke beberapa negara tetangga kita. Nah, ini pendatang baru juga. Kenapa? Karena dia selalu mendekati konsumennya dari hati. Ya, jadi kangen Jogja tidak usah harus datang ke Jogja. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa belajar dari yang sudah, atau mungkin teman-teman nanti akan menyampaikan pengalaman yang sudah teman-teman lakukan supaya berbagi kepada teman yang lain bisa diikuti. Nah, sehingga yang namanya parameter bisnis itu kalau dikatakan sukses atau indikatornya itu kan boleh dikatakan omset yang didapat secara berkala terus-menerus selalu meningkat. Lalu bagaimana cara meningkatkan penjualannya? Lalu keberhasilan itu bisa diukur dari tingginya tingkat penjualan. Semakin tinggi penjualannya maka semakin banyak keuntungannya. Ini kan ilmu sederhana yang sejak dulu sudah dikenal oleh kita semua. Oleh karena itu untuk bisa meningkatkan atau penjualan selalu bertambah, sesungguhnya itu terletak pada pemiliknya. Apakah pemiliknya itu bertanggung jawab tidak terhadap produknya? Ya, sehingga kalau dalam teori sederhana itu kan ya omset sama dengan jumlah produk terjual ya, dikali harga produknya. Tapi untuk bisa meningkatkan itu kata kuncinya di sini. Kita harus bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawabnya seperti apa nanti kita kupas di berikutnya. Mbak Aya, halo. Halo Mbak Aya. Halo Pak Gi. Sampai di sini mau diskusi dulu atau saya sambung lagi? Saya ikutin aja. Boleh Nyantai. sambung lagi nggak apa-apa Pak. Ini sambil menunggu teman-teman yang beratensi juga. Oke, ya, saya lanjutkan ya. Oke Pak. Oke, ya. Jadi parameter bisnis itu meningkat sesungguhnya tergantung dari owner itu bagaimana bertanggung jawab. Jadi sering Anda lihat pelaku usahanya nggak ada di Jogja tapi bisnisnya melejit. Walaupun dia tidak di Jogja, dia pasti bertanggung jawab dalam tanda petik. Tetapi ada yang bisnis dilakukan sendiri, ditunggu sendiri, dikerjakan sendiri, tapi kok juga nggak maju-maju. Nah, itu yang harus kita evaluasi adalah di sini. Bagaimana tanggung jawab dari owner itu sendiri. Oke, ya. Nanti kita buka di belakang. Ini contoh Smart Batik Indonesia. Mas Iksan juga dari HBC, ya. Dia dari situasi yang sangat sederhana, kemudian dia membuka peluang, bukan membuka, dia menangkap di luar bahwa sebelum Iksan berusaha batik, di luar pengusaha batik juga sudah besar dan sampai saat ini pengusaha batik juga begitu banyak. Tapi kenapa batiknya Iksan ini melejit dan perkembangannya cukup besar? Karena Iksan menangkap tadi peluang di luar. Orang membatik di luar sana kecenderungannya adalah mengikuti apa yang sudah ada. Lah Iksan ini menangkap peluangnya adalah dia batiknya tematik. Jadi ketika dia menawarkan produknya, apa yang diinginkan motifnya oleh konsumen dia akan buatkan. Itu permintaan konsumen. Lalu yang ide dari Iksan sendiri sebagai ownernya adalah tematik itu setiap ada tema-tema kehidupan itu dijadikan motif batiknya. Misalnya tema kehidupan itu saat ini petani baru drop karena mungkin di garapan pertaniannya dimakan makan bereng ataupun gagal panen, maka dia
buat batik tematik petani. Lalu saat ini misalnya baru ada game ataupun ada acara-acara internasional, dia membuat batik tematik atau bahkan temanya baru virus, dia membuat batik-batik gambar virus penyakit. Misalnya kalau virusnya flu burung seperti ini, virus apa dan sebagainya sampai virusnya mungkin COVID sudah dibuat. Jadi dia menangkap peluang. Jadi tadi kejelian owner itu bahwa di luar diri kita itu banyak peluang. Hanya kita itu bisa nggak menangkap dan bisa nggak tadi menerjemahkan sebuah peluang untuk dieksekusi supaya menjadi produk baru. Nah, ini contoh bisa nanti saudara kontak juga dengan Iksan di media sosial banyak. Smart Batik Indonesia, kalau dia tempatnya juga di Jogja, saat ini dia sudah selesai S2 di UGM. Jadi silahkan nanti trik-trik apa yang dia lakukan, kita bisa belajar dari pelaku. Justru saya bisa banyak mendampingi pelaku saya itu, saya belajar dari pelaku. Ya, jadi pelaku itu sebenarnya adalah sebuah sumber ilmu yang luar biasa, yang kadangkala di buku belum ada, profesor belum pernah mengatakan, di pelaku sudah berbuat. Nah, ini yang menjadi celah-celah kita bahwa jangan mengecilkan usaha yang sangat kecil. Misalnya dulu waktu saya masih SMP gitu, saya masih ingat depan rumah saya ada namanya sebutan profesi waktu itu yang masih ditakuti oleh masyarakat pemulung. Gitu. Setelah saya lihat kehidupannya dan manajemennya, ternyata dia luar biasa suksesnya ketika bisa memanage-nya karena dia bisa memanfaatkan dan menangkap peluang di luar. Jadi jangan mengecilkan dengan apa yang kecil di luar, karena dia sesungguhnya adalah peluang yang besar bagi kita yang mau memperhatikan. Dari aspek ekonominya maupun dari aspek pengetahuannya maupun dari aspek sosial atau aspek-aspek yang lainnya, termasuk aspek psikologisnya. Ya. Penting sekali memperhatikan dunia di luar sana. Tadi yang saya ceritakan Mebel Avis ini sebagai contoh produk-produknya. Kalau teman-teman mau belajar, saya berani mengatakan produk jati terbagus di Jogja adalah di Avis dan dia terbesar. Kalau dilihat dari tokonya itu, dilihat dari tepi jalan gitu, Avis itu kan hanya sekitar 7 meter atau 8 meter lah, 10 meter. Tapi kalau masuk bisa satu RT menjadi miliknya semua, ngantong gitu ya. Lalu di sepanjang Jalan Adi Sucipto, di Ring Road Utara, di Jalan Wonosari, di mana-mana ada beberapa cabang barunya Avis. Nah, itu karena ada teknik tersendiri, bagaimana tadi contoh-contoh pelaku saya itu, yang saya sebutkan mendekati pada konsumennya dalam rangka untuk meningkatkan penjualannya. Ya. Bentar, sorry. Ini contoh berikutnya dari Bento Kopi. Ini seorang mahasiswa, ya, jadi namanya Hakam. Dia itu mahasiswa di USP. Dia sebenarnya bukan owner nomor satu, tapi dia dipercaya sehingga kemampuan dia menangkap peluang di luar. Hakam ini yang lola Bento Kopi, yang dulu awalnya satu berada di utara Fakultas Teknik UGM, sekarang sudah berkembang sampai 10 atau berapa gitu. Ada di Jalan Kalurang, ada di dekat Nologaten, dekat di Banguntapan dan sebagainya. Nah, ini juga dia selalu melihat peluang di luar seperti apa, dia tangkap atau dieksekusi, kemudian untuk mengembangkan usahanya. Ya, ini contoh. Jadi ternyata walaupun situasi COVID pun dia juga tetap bisa eksis. Jadi yang beberapa tadi saya contohkan itu walaupun COVID dia tetap eksis, ya, eksis dan terus berkembang. Jadi kembali ke tadi, ketika kita memikat, yang mau dipikat itu apanya? Ya. Jadi yang akan kita pikat itu apanya? Lalu kalau dibalik pertanyaannya, konsumen itu kok percaya dengan produk itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Jadi ketika saya mau pakai maskernya Mbak Aya atau saya mau pakai
batiknya Mas Iksan, saya percaya dulu. Nah, apa yang membuat saya percaya? Itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Satu bisa dari aspek owner, pemilik, dan karyawan. Nah, mungkin pengalaman yang saya lihat dari tadi beberapa contoh itu, karena perilakunya ownernya itu walaupun kadangkala pembeli tidak pernah ketemu pemiliknya, tetapi mendengar cerita dari orang lain atau karyawannya, itu mempengaruhi psikologis. Ya. Misalnya kaos Dagadu, ya. Kaos Dagadu itu siapa sih orangnya? Kita nggak pernah ketemu, tapi ketika kita tahu ceritanya, oh dia itu dulu mahasiswa teknik, kemudian menangkap peluang, dia memberdayakan masyarakat sekitar, otomatis psikologis kita terpengaruh, oh ini orangnya baik banget. Nah, sehingga sudah percaya baik dulu, maka kita membeli produknya itu dengan yakin, pede, dan ikut mempromosikan. Padahal kita itu bukan marketingnya, nggak dibayar, tapi mempromosikan kemana-mana. Jadi perilaku owner dan perilaku karyawan itu menjadi kata kunci ketika menarik konsumen. Nah, setelah dari situ kita bisa pecah, oh keramah tamahan ownernya. Kadangkala kita tidak tahu kalau dia itu seorang pemilik. Padahal dia hanya di depan tokonya, ketika toko itu offline, duduk-duduk pakai celana pendek, pakai kaos. Contohnya di kaos C59 di Bandung. Pemiliknya orangnya sederhana gitu ya. Tapi dia bahkan ketika ada mobil datang, dia mau kok memberi parkir yang benar. Ya, kaos C59 itu pemiliknya, Mas parkirnya gak ke sini. Nah, dikira beberapa konsumen yang datang ke sana, tukang parkirnya baik banget sih. Ternyata setelah pengenalan di dalam itu, dia dikenalkan dia adalah ownernya. Oh, ownernya saja mau ya seperti itu. Nah, itu secara tidak langsung mempengaruhi daya tarik tersendiri, ya, mempengaruhi daya tarik keramah tamahannya. Lalu uniform, jadi uniform juga penting untuk produk-produk tertentu dan uniform itu dijadikan sebuah identitas. Oleh karena itu saya selalu menyarankan kepada pelaku usaha yang punya karyawan banyak seperti Prekju dari Mbak Jupi yang juga ABC, itu Prekju yang cap utamanya di Jalan Kusuma Negara dan buka cabang di beberapa tempat. Saya sarankan juga belajarlah dari Serabi Notosuman Solo. Serabi Notosuman Solo itu uniformnya itu bagian dari marketing. Selalu karyawannya celana pendek hitam, kaosnya warna hijau. Mau buka di bandara, mau di hotel bintang, mau di tepi jalan, mau diundang khusus untuk acara pernikahan, juga seperti itu. Jadi jangan sampai uniform itu ganti-ganti itu lebih bagus, justru ganti-ganti itu menjadi tidak bagus. Ya, maka kalau Anda lihat semua teman-teman BUMN di Indonesia seperti Pertamina, PLN itu ya kebanyakan sudah duluannya bawah biru, atas putih. Lalu kalau Anda lihat Bank BPD, Bank BNI, ya, itu juga jarang ganti. Bukan karena tidak punya biaya, tapi itu adalah karakter brand dari uniformnya. Matahari, pegawai Matahari itu ganti berapa kali. Dari saya tahu, dulu warna merah dengan abu-abu, krem dengan abu-abu, kemudian sekarang merah dengan abu-abu dan sebagainya. Nah, itu adalah karakter dari uniform sebagai media marketing yang secara tidak langsung. Jadi begitu ketemu orang di jalan atau di mana atau masuk toko, misalnya di mall tokonya besar, lihat seragamnya udah tahu oh di situ tempatnya. Nah, lalu yang ketiga disiplin. Nah, disiplin dari segala kehidupan, terutama dalam produksi, disiplin dalam pelayanan, disiplin dalam waktu tutup buka dan sebagainya, itu menjadi kunci. Ya. Disiplin kaitannya dengan on time segalanya, ya. Lalu harus fleksibel, ya kita fleksibel, ya. Jadi inilah owner dan karyawan itu bisa menjadi memikat konsumen ketika ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Ya, jadi jangan disepelekan bagi pelaku usaha yang sudah berkembang maupun akan berkembang, apalagi yang baru akan berkembang, itu penting memperhatikan bagaimana owner dan karyawannya. Ini bagian dari bentuk tanggung jawab. Ya. Oke. Nah, yang kedua, ya kalau tadi kita bisa lihat yang memikat itu dari owner dan karyawannya, itu kalau kita jelaskan panjang kita bisa, tapi karena ini terbatas waktu. Yang kedua yang memikat konsumen terhadap sebuah produk
itu dari produk itu sendiri. Jadi produk itu punya daya ikat, daya pemikat bagi konsumen. Jadi ada 6 daya tariknya produk terhadap konsumen. Jadi pertama kalau barang itu harus di packaging, packaging itu menarik. Ya, misalnya saya beli bakpia apa sekarang yang bakpia yang dikukus itulah itu yang sekarang agak terkenal yang di rame itu, oh packagingnya bagus, dibawa untuk oleh-oleh sedikit aja kelihatan mewah karena packagingnya. Ya. Lalu rasa, rasa yang selalu konstan. Jadi kalau untuk produk kuliner, rasa itu tidak boleh dinamis. Kalau dinamis justru nanti konsumennya tidak akan balik. Loh, saya dulu beli rasanya manis kok sekarang jadi asin. Jadi kalau untuk produk kuliner, rasa itu harus statis. Ya. Misalnya Anda makan ayam gorengnya Suwarti, Anda makan sayur lodehnya di Kopi Klotok, itu rasanya statis. Dan yang statis itu justru mengikat konsumen. Jadi ada beberapa yang harus distatiskan, ada beberapa yang harus didinamiskan. Warna juga demikian. Jadi warna sebuah produk misalnya beli baju karena warnanya yang menarik atau beli tas terutama yang mbak-mbak mahasiswi gitu, tas dengan warna yang cerah, warna yang varian itu menjadi menarik, pemikat dari konsumen. Jadi warna juga menjadi pemikat dari konsumen. Lalu bentuk, ya, misalnya bentuk. Loh, kenapa beli itu? Bentuknya lucu, ya, bentuknya lucu, bentuknya unik, ya, bentuknya unik dan seterusnya. Lalu fungsi, beli satu barang tapi fungsinya bisa macam-macam. Ya. Contoh misalnya kalau gadis ya beli pasal ternyata juga bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Atau beli satu tas tapi seperti tas produknya Mas Dandang, Dandang ya di HBC juga itu tasnya yang dibuat bisa untuk kerja, bisa untuk belanja, bisa untuk kuliah dan sebagainya. Itu fungsinya berbagai macam. Lalu mungkin prosesnya yang membuat itu menjadi daya tarik. Contohnya misalnya saya pernah berkunjung ke Kediri, ajak teman-teman HBC Jogja, di sana hanya melihat apa cara membuat tahu. Oh, prosesnya beda dengan di Jogja. Jadi proses itu daya tarik. Ya. Lalu bahan baku juga bisa jadi daya tarik. Oh ternyata bahan bakunya itu sederhana ya kok jadinya bagus. Jadi silahkan bahwa kita ini bisa memikat konsumen itu bisa dari ownernya, bisa dari karyawannya, bisa dari produknya, ya. Jadi macam-macam, ya. Lalu berikutnya lokasi, kalau ini kita offline, lokasi itu juga bisa menarik. Tapi kalau saat ini kan banyak orang bisnis yang online. Nah ini yang saya ceritakan di sini adalah lokasi kaitannya dengan kalau kita bisnis yang offline, ya. Jadi sorry. Jadi lokasi. Jadi mudah dijangkau oke kalau lokasi offline ya. Tapi tadi di depan sudah saya katakan lokasi sudah tidak jadi fokus utama. Tapi ketika kita mau offline silahkan lokasi yang unik ya, mungkin di situ disediakan banyak fasilitas, lokasinya yang strategis, lalu lokasinya yang nyaman, lokasinya yang aman, lalu lokasinya itu full fasilitas. Atau di situ ada di lokasi itu banyak sesuatu ketika kita hanya beli satu benda tapi kita bisa melakukan aktivitas berbagai macam ya. Nah, kalau saat ini ya kaitannya dengan orang-orang suka selfie dan sebagainya. Lalu lokasi itu up to date, artinya saya datang ke situ ketika makan tata letaknya seperti ini. Sekarang saya datang lagi sudah berubah. Untuk menarik itu boleh. Boleh silakan itu nggak apa-apa. Tapi sekali lagi dengan kalau lokasi itu selalu di up to date ya memang cost-nya agak tinggi, tapi itu pilihan kepada owner karena itu bisa diperhitungkan. Jadi mungkin diubah sesuai dengan bagaimana perhitungan cost dari keuntungan sebuah bisnis ya. Lalu di lokasi itu ada sistem pelayanan yang unik misalnya dan sebagainya. Silahkan misalnya pelayanan yang unik kita jualan bakso, jualan mie ayam tapi membuat sendiri. Jadi servis atau waiternya itu hanya menjelaskan urutannya, konsumennya silahkan proses sendiri gitu. Itu juga sistem layanan dengan unik juga.
silahkan itu kalau memang mau dipilih, itu juga bisa memikat para konsumen. Ya. Jadi kuncinya bisnis itu bagaimana kita bisa memikat para konsumen. Ya. Nah, oh sorry, ini kok ada di sini. Ya. Sorry, saya keliru. Oke, sampai di sini dulu Mbak Ayah. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, Pak Gi, ini sambil membacakan WhatsApp Ya. chat yang sudah masuk ya Pak ya. Oke, ya. Saya izin bacakan, di sini sudah ada yang bergabung, ada Mbak Lucia Nuke. Ya. Selamat siang Pak Gi, mau tanya, di masa pandemi ini berseliweran tawaran pesanan, tapi jumlahnya sangat amazing gitu, sampai ribuan, padahal produksi kami handmade yang tentu saja prosesnya lama. Selain itu mereka juga minta harga yang sangat minim. Nah, bagaimana nih Pak kami harus melayaninya begitu? Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Lucy sudah bergabung. Jadi silakan itu disyukuri dulu. Ternyata dalam situasi pandemi pun masih banyak yang mau berpesan, dan karena produk Mbak Lucy itu handmade, harus dibuat satu persatu, maka ya kita harus juga memberi edukasi konsumen. Tetap kita terima pesanan tapi dengan perjanjian, supaya kita tidak dituntut oleh konsumen, pertama untuk cepat, kedua buru-buru, karena yang diutamakan itu kualitas. Kalau konsumen itu bersedia, ya kita terima. Kalau tidak, ya silakan. Itu alternatif pertama. Jadi ada proses edukasi kepada konsumen. Lalu yang kedua, di sela-sela handmade yang dikerjakan oleh Bu Lucy harus berbagi pengetahuannya. Silahkan untuk mengkader entah dari karyawan ataupun menambah karyawan kalau itu sudah dikerjakan oleh karyawan, untuk melatih orang lain supaya orang lain itu bisa bisnisnya dari Bu Lucy, sehingga Bu Lucy itu berbagi kepada orang-orang di sekitarnya, mencerdaskan karyawannya. Yang penting adalah MOU yang harus dibangun Bu Lucy dengan para karyawannya, atau saudara-saudara yang diajak bergabung di situ. Atau Bu Lucy mau bekerja sama dengan pelaku usaha yang sejenis, dikerjakan oleh mereka, tapi tetap dengan nama brandnya Bu Lucy, yang menjual adalah Bu Lucy, bukan mereka. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan Bu Lucy. Jadi memberikan edukasi kepada konsumen. Lalu yang kedua tadi, pekerjaan itu dikerjakan oleh karyawan atau keluarga, tetap dengan SOP, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen dari Bu Lucy. Lalu yang ketiga, disuruh mengerjakan orang lain yang bisnisnya selevel, tapi tetap bahan baku dari Bu Lucy, SOP SOM-nya harus jelas supaya tidak saling tuntut-menuntut. Nah, itu akan bisa mempercepat proses pelayanannya. Jadi disyukuri dulu lah, ya, disyukuri dulu. Kita selalu bersyukur, kalau bersyukur insya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya. Saya kira gitu Bu Lucy dan Mbak Ayah. Baik, seperti itu ya Bu Lucy, mudah-mudahan terjawab. Baik Pak Gi, ini di sini ada Pak Arya, ini Pak Arya. Ya, kita boleh ya Pak? Boleh. Kasih Ya, Pak. Silakan. Halo. Baik, untuk PowerPoint-nya bisa ditutup sebentar, Pak? Oh, iya. Silakan Mas Ari. Selamat siang Pak Arya, monggo silahkan Pak. Selamat siang, maaf masih sambil berkendara ini. Oh, di jalan Pak Ari ya. Hati-hati loh. Selamat siang Pak Gianto, saya selamat siang. Pak Ari yang dulu sahabat sahabat yang di sekolah pariwisata di Semit Prambanan Pak G. Ya. Jadi ngeten, saya terus terang secara pribadi masih sangat menjadi guru saya Pak Gianto ya, karena dari sisi dulu tuh menjadi figur bagi kami, dari sisi tutur kata sampai bisnis pun juga menjadi penggerak juga.
Jadi begini Pak Ki, saya ingin minta Widianto karena satu sisi saya maju di situ Pak Ki. Nah, saya ingin berbagi Pak, kalau bisa kan saya juga baru meniti ini kedosenan, selain saya ada usaha, dosen bisa jalan dua-duanya itu bagaimana kalau selama ini dijalankan secara pribadi oleh Pak Gianto. Itu pertama. Yang kedua nanti kalau bisa ada waktu, karena sampai sekarang saya mohon maaf belum pernah sowan ke Pak Gianto lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Ini kan Pak Ki kan sebagai penggerak UMKM. Kebetulan kan kami ini kan juga ada salah satu diversifikasi usaha untuk hal marketplace khusus untuk UMKM. Nanti suatu ketika kalau saya diizinkan, saya ingin sowan untuk sharing kepada Pak Gianto sebenarnya dengan UMKM. Itu Pak Ki, ada dua poin yang terus terang sampai sekarang menjadi guru saya Pak Gianto ini kepada para pemirsa di Smart FM ini atau termasuk di para pendengar ini. Matur Pak Ki, matur suwun juga panitia dikasih kesempatan. Baik, terima kasih Mas Arya. Monggo Pak Gi, silakan. Ya, jadi terima kasih Mas Ari, sehat-sehat semua dan semua pendengar, friend-nya dari Smart FM semua sehat. Terima kasih. Jadi kalau permintaan Mas Ari tadi itu bagaimana jalan dua-duanya antara dosen dan pelaku usaha. Kalau saya itu rumusnya sederhana, maka jadikanlah usaha kita itu menjadi laboratorium dari dosen. Artinya kalau saya mengajar mata kuliah di kampus entrepreneur, saya sebagai pelaku entrepreneur, maka bisnis saya itu kalau ada konsumen yang minta, ya yang mengerjakan mahasiswa saya. Lalu disitulah setiap bisnis itu saya jadikan kajian-kajian akademik, di mana kelemahannya, di mana peluangnya, ini di mana atau sebuah temuan baru atau boleh ya temuan barulah dalam sebuah kajian pengetahuan. Jadi selalu saya hubungkan. Jadi teman-teman bagi yang tahunya saya itu orang bisnis, bahwa sesungguhnya saya juga punya profesi di balik dari ilmu manajemen dan ekonomi. Saya penggerak di bidang sosial, artinya apapun yang saya lakukan, karena salah satu yang saya kerjakan itu sebagai ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Itu membawai seluruh panti asuhan, panti jompo, orang gangguan jiwa, dan sebagainya di seluruh DIY. Nah, semua itu saya jadikan satu, tetapi sebagai sebuah pengetahuan yang bisa dinikmati oleh mahasiswa melalui aturan-aturan akademik dan dinikmati oleh mahasiswa ataupun perguruan tinggi dosen lain yang akan mengkaji. Nah, itu kita bisa dijadikan, ya maaf, lahan bisnis, tapi bisnisnya karena ini sosial tidak untuk saya kembalikan. Kalau tidak misalnya ada, Pak saya pengen pengabdian di X, maka ya sudah nanti kalau ada sesuatu saya kembalikan ke sana. Maka mohon maaf teman-teman HBC dan teman-teman kamu itu sengaja saya dampingi dan saya didik setiap hari Selasa ya Mbak Aya, ini kalau ada Mbak Aya yang koordinatornya, pelaku usaha kamu dan HBC itu kami jadwalkan di panti asuhan atau di balai perlindungan rehabilitasi wanita. Saya minta berbagi ilmu ke sana. Karena terus terang orang bisnis itu kalau tidak diimbangi dengan religi yang agak kuat, satu dua pelaku itu kadang-kadang terus menyimpang dari jalur yang seharusnya. Nah, dengan berbagi ke hal-hal seperti itu sesungguhnya menurut berpikir saya itu menjadi penyeimbang, pengikat dua-duanya jalan. Maka tadi di depan saya katakan berbagilah sebelum banyak, walaupun sedikit yang kita bagikan. Lalu yang kedua Pak Ari, monggo kalau mau diskusi nanti kapan bisa ketemu di rumah, bisa ketemu di rumah makannya Pak Ari, atau mau ketemu di Smart FM atau di kampus, silahkan. Saya selalu terbuka pada mahasiswa dan masyarakat, yang penting janjian waktu. Begitu Mbak Ayah. Halo. Baik Pak Gi, sambil menunggu teman-teman beratensi yang lainnya, ini Pak Gi monggo silahkan dilanjutkan lagi materinya. Ya. Masih ada ya Pak ya? Masih, tapi saya mungkin akan cerita dulu. Jadi begini teman-teman, jadi bentar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, bahwa kalau kita bisnis, ya, maka kembali saya tekankan jangan lupa dengan kehidupan spiritual. Maaf karena saya Muslim gitu misalnya, jadi
teman-teman bisa meneladani dari Nabi Muhammad lah gitu. Ketika teman-teman yang Nasrani bisa bagaimana sih kehidupan Yesus yang bisa kita contoh dalam kehidupan berbisnisnya, kehidupan bermasyarakatnya. Jadi kalau saya selalu itu saya linkkan, tetapi di beberapa buku-buku manajemen itu kan ansih ke bisnis, tapi saya memang saya sebutkan beberapa hal seperti itu sehingga kita tidak boleh melupakan bahwa kita ada karena Allah, karena Tuhan. Maka semua kesuksesan kita itu pasti ada campur tangannya dari Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, cara meningkatkan omset kita, kalau tema kita itu memikat produknya untuk mengikat konsumen, ownernya untuk memikat konsumen, karyawannya bisa memikat konsumen, bahkan tempatnya memikat konsumen, kita harus meyakini konsumen bisa terpikat oleh produk, oleh diri kita, karena itu Allah yang turut campur di dalamnya. Kalau teman-teman pelaku saya dorong untuk itu harus diyakini. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita itu melakukan sebuah inovasi, meningkatkan sebuah kualitas produk, jangan sampai melanggar norma-norma dari keyakinan agama kita. Itu bagi saya menjadi penting begitu. Sehingga bahasanya itu diridhoilah mendapat ridhonya gitu ya. Yang kedua, kita memberikan pelayanan kepada konsumen itu dilandasi dengan keikhlasan dan bersyukur. Walaupun mungkin konsumen itu maaf bahasanya itu nyebeli. Ini kok beli nawar sampai kecil terus sudah milih-milih nggak jadi beli. Kita tetap harus bersyukur karena produk kita itu didatangi konsumen. Coba sebagus apa, seindah apa, seenak apa kalau tidak ada yang konsumen kita sedih loh ya. Maka harus kita syukuri. Jadi kita harus ikhlas dan selalu bersyukur ketika ada konsumen yang mau mendekat kepada produk kita, mau mendekat kepada mungkin hanya mendekat di sosial media ataupun yang lain harus kita syukuri. Lalu sekali lagi kita melakukan promosi, jangan sampai di dalam promosi itu melanggar dari aturan-aturan agama kita masing-masing ataupun melanggar aturan agama yang lain. Jadi kalau saya selalu bisnis saya hubungkan antara psikologi dan religiusitas. Jadi bisnis, psikologi, dan religiusitas itu menyatu dalam kehidupan, jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah pasti ada dampaknya. Contoh maaf, dulu di sosmed ada orang jual bakso laris, begitu ketahuan dicampurin daging tikus misalnya. Nah itu kan nanti akan berisiko terhadap hukum, baik hukum itu dalam tata pemerintahan kehidupan di masyarakat, maupun pertanggungjawaban kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi bisnis, religiusitas itu psikologi itu harus diintegrasikan supaya apa yang kita lakukan itu kita menjadi nyaman. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kekuatan kita itu ada pada pikiran kita. Kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah bisnis kita itu akan berjalan terus. Dan positif kita tidak hanya pada produk, tetapi positif kita yang pertama harus selalu positif sama Allah yang Maha Kuasa. Ketika saat ini diberi COVID, terus bisnisnya nggak laku, kita negatif thinking terhadap Allah, terhadap Tuhan, itu kita nanti justru akan semakin tidak laku, akan semakin mengecil. Tetapi ketika kita berpositif thinking bahwa dengan ada COVID ini sesungguhnya selalu saya sampaikan, ini peradaban baru kita yang menyesuaikan. Jangan kita menyalahkan. Kalau para pelaku usaha teman-teman menyalahkan COVID, berarti Anda menyalahkan Tuhan. Anda menyalahkan Allah. Jadi kita jangan menyalahkan orang lain, tapi mari kita yang disalahkan dulu. Oh kenapa ada COVID saya jadi tidak laku, maka saya berpikir positif. Apa yang saya lakukan untuk saya ubah? Seperti tadi di depan beberapa contoh sudah saya sampaikan, beberapa pelaku usaha dengan kehidupan seperti itu kita harus yang menyesuaikan. Oleh karena itu kalau pelanggan itu mau hadir terus, itu harus dimulai dari diri kita dulu. Kita harus selalu bahagia. Masa ada pelanggan datang kita susah. Walaupun kita itu susah dalam arti kok ini jadi menurun pendapatannya. Tapi kita tetap bahagia karena masih ada pelanggan yang datang. Walaupun jumlahnya berubah. Jadi kita harus selalu bahagia. Ya. Lalu yang kedua, apapun yang sedang terjadi pada diri kita harus selalu menggunakan rasa. Rasanya itu boleh sampai 5 rasa. Bukan manis asin loh ini Mbak Aya ya.
teman-teman. Rasanya adalah rasa keagamaan, rasa bersyukur, rasa sosialnya harus tetap dipelihara, rasa kesusilaannya harus tetap ada, lalu rasa harga dirinya, baik harga diri produk, karyawan saya maupun konsumen, itu tetap saya jaga supaya hubungan kita tetap baik, usaha kita tetap jalan, dan yang terakhir adalah bagaimana itu semua dipadukan menjadi rasa keindahan. Jadi misalnya ditanya konsumen, pertanyaannya bisa menyakitkan hati, misalnya begini, Pak, dulu itu jualannya banyak, kok sekarang jadi sedikit ya? Gara-gara COVID ya Pak? Kalau kita emosi, ya COVID itu begini-begini ya. Nah, tapi kita bisa jawab dengan yang menyenangkan. Iyalah Mas, nggak apa-apa. Ini memang Allah baru mencoba kita harus sedikit di manajemen yang baik supaya nanti jadi banyak. Kan nyaman. Nanti yang tanya itu pasti, wah bapaknya ini tahan banting, bisa memberi edukasi saya, tidak boleh mengeluh dan sebagainya. Jangan malah, Mas, biasanya jualannya banyak kok sekarang sedikit. Kalau saya jawabnya, wah nggak tahu ini Mas, besok ini mau jadi miskin saya kalau tanya. Ya nanti miskin betul. Jadi jangan salahkan orang lain, tapi kita harus sadar dulu bahwa semua itu berangkat dari kita. Ya, nah oleh karena itu teman-teman sekali lagi di dalam memikat konsumen tadi sudah saya jelaskan, lalu semua itu kalau dilakukan secara otomatis sudah akan meningkatkan omset kita. Dan kita kasih contoh bisa dicek kepada Gudeg Luweng Kayu, kemudian tadi pokoknya Kopi Bento dan sebagainya yang saya contohkan itu, walaupun COVID dia di jualan batik, walaupun COVID dia jasa, walaupun COVID di kafe, walaupun COVID di makanan, tadi termasuk usaha besar yang mebel itu semuanya tetap untungnya cukup tidak terpengaruh, bahkan banyak yang meningkat. Oleh karena itu, sekali lagi, kita harus bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Oke, itu Mbak ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Baik, kita masuk ke pertanyaan ya Pak ya. Berarti Iya, kan kalau bisnis tadi itu nggak ngomongin tentang omset, tentang uang aja ya Pak ya, tapi iya. tentang bagaimana mempelajari Nanti jiwa, omset itu mental, akan muncul gitu ya. sendiri ya. Iya, iya. Oke, baik Pak Gi, kita masuk lagi ke chat yang sudah masuk. Di sini ada Ibu Tati. Bagaimana sih Pak untuk produk yang kita buat bisa memikat dan bagaimana cara promosinya begitu? Iya, Moga silakan Pak Gi. iya. Jadi tergantung Bu Tati produknya apa dulu. Karena jenis produk yang berbeda itu cara mempromosikannya berbeda. Jenis produk yang berbeda, daya tariknya berbeda-beda. Jadi sekali lagi semua dikembalikan kepada pelaku. Saya menciptakan produk A, itu pasti saya sudah punya mindset, pikiran positif, siapa konsumen saya. Nah, contoh tadi kalau Bu Tati misalnya produknya batik, produknya mainan anak-anak gitu. Nah, bagaimana saya mempromosikan mainan anak? Pasti seperti yang dilakukan Burita di Mergansan, bukan di mana itu ya, daerah Burita itu, di daerah Kecamatan Mantri Jeron. Dia ketika memasarkan mainan anak, ya dia harus selalu bekerja sama dengan kelompok belajar anak, TK, PAUD, dan sebagainya. Lalu anak itu pun masih dilihat, ini mainan anak untuk usia berapa? Karena 18 tahun juga masih anak, 15 tahun juga masih anak. Maka kembali lagi, produk itu untuk siapa, baru kita pikirkan partner yang tepat untuk menjadi media promosi dan bentuk promosi. Karena tadi di depan sudah saya sampaikan, bisnis tidak bisa besar ketika kita hanya sendiri, kita harus mencari partner. Baik partner di dalam bisnis yang sama, maupun partner untuk marketing, maupun partner untuk mendapatkan bahan baku, ataupun partner untuk mendapatkan tenaga kerjanya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Lucy, banyakkan produk pesanan, karena dia belum berpartner dengan orang-orang yang bisa mengerjakan, kita jadi kewalahan. Sehingga partner itu banyak, bisa untuk marketing, bisa untuk bahan baku, bisa untuk SDM mengerjakan, bisa untuk menjadi lembaga pelindung. Jadi penting teman-teman itu di dalam bisnis harus berpartner dengan lembaga pelindung. Contoh misalnya kalau teman-teman HBC dilindungi oleh Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Jogja. Lalu teman-teman yang bisnisnya kuliner mestinya harus lindungannya dengan BP POM.
dan sebagainya. Teman-teman yang bisnisnya jasa, tergantung jasanya apa. Maka teman-teman yang bisnis jasa, saya sarankan untuk mengikuti menjadi anggota aktif di asosiasi bisnis jasa yang selevel atau sejenis. Misalnya yang perias juga ada asosiasi perias, yang fotokopi ada asosiasi fotokopi. Supaya apa? Dengan ikut asosiasi itu kita tidak beda harga, tidak beda warna. Artinya harga dan warna itu jangan sampai ketika kita menentukan harga itu jauh lebih murah atau jauh lebih mahal. Itu nanti akan menjadi komplain dari pelaku bisnis sejenis. Jadi kita harus mencari bekerja sama dengan lembaga-lembaga pelindung. Nah, salah satu lembaga pelindung yang paling kuat itu ya asosiasi bisnis sejenis. Maka selalu saya sarankan kalau bisnis itu belum ada asosiasinya, mari Bapak Ibu Saudara yang mulai berpikir mengajak, ayo kita buat asosiasi angkringan, asosiasi fotokopi, asosiasi jasa foto, itu semua sudah ada. Maka jangan lupa teman-teman kita untuk bersama-sama dengan asosiasi. Begitu Mbak Aya? Oke, Bu Oke, Pak Gi. Tati. Ya. Seperti itu Bu Tati, mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian di sini sudah ada yang bergabung lagi. Mungkin saya bacakan yang di atas. Ya. Ada Mas Victory Cahya Adi. Pak Gi mau tanya, kalau memilih komunitas UMKM yang tepat itu seperti apa ya Pak? Kadang kalau salah pilih, ternyata ditemui juga komunitas yang hanya nuwun sewu, hanya kumpul-kumpul saja dan iurannya untuk komunitas justru tinggi gitu. Apa sih ciri-ciri yang baik untuk memilih komunitas yang baik begitu Pak? Monggo silakan Pak Gi. Mas Victory, jadi ketika kita mau masuk komunitas sebelum menyatakan bersedia atau sepakat jadi anggota, untuk semua saja tidak hanya Mas Victory, kita tanya dulu ada nggak sih ADART-nya. Kita pelajari dulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Ketika anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah kita pahami, sejalan dengan visi bisnis kita, ya mari bergabung. Walaupun komunitas tadi itu senada dengan bisnis kita, tapi kok ADART-nya tidak sesuai dengan visi rencana saya, ya tidak harus ikut. Kita mungkin akan milih yang lain. Jadi sekali lagi kepada semua saja, ketika mau membesarkan usahanya harus bergabung dengan komunitas, silahkan pelajari dulu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari komunitas itu. Lalu kalau pertanyaannya, lupa lah itu komunitasnya belum punya ADART, ya mari kita ajak buat bersama-sama supaya kita tidak salah langkah nanti. Supaya ketika kita akan diajak bermitra dengan entah lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah atau yang lainnya, kita tidak lagi bermasalah dengan teman di dalam komunitas, apalagi dengan di luar komunitas. Jadi sering terjadi ada masalah itu karena kita ini belum tahu diri kita sendiri. Ya, maka tadi di depan itu saya katakan yang namanya semua itu tergantung dari ownernya itu tanggung jawab, dan nanti tanggung jawab itu akan saya jelaskan pada bagian akhir dari diskusi siang hari ini. Ya. Begitu, Mas Victor dan teman-teman yang lain. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Di sini sudah ada yang bergabung, ada Kavi di Bantul. Selamat siang Pak Gi, apakah kalau ada usaha yang bersifat jasa dan barang, ini berjalan bareng, ini strateginya juga sama begitu? Kemudian atau dikombinasikan, kemudian ini usaha saya souvenir, kulit, dan paket wisata begitu. Terima kasih. Baik, jadi usaha yang beda itu bisa dikombinasikan, bisa diintegrasikan. Sekali lagi, yang penting ketika mau kombinasi dan integrasi itu kita harus tahu dulu arahnya. Contoh misalnya tadi Mas siapa namanya? Mas Kavi ya. Mas Kavi ketika bisnisnya itu di bidang pariwisata, jadikan saja kulitnya itu jadi souvenir. Jadi include kalau ambil paket wisata saudara, otomatis sudah dapat souvenirnya dari entah tas kulit, atau dompet kulit, atau ikat pinggang kulit, atau yang lain-lain. Tergantung dari seberapa besar harga paket wisata Anda. Jadi ketika Anda membuat paket wisata, silakan diperhitungkan sekaligus dari souvenir. Nah, termasuk tadi Mas Kavi bisa juga dengan kerjasama misalnya dengan IO pernikahan, perias, ataupun catering, itu bisa dijadikan sebuah
paket-paket untuk pernikahan yang model paket, lalu souvenir tadi bisa jadi souvenir tamu. Di samping itu juga bisa tergantung nanti maskapai mengembangkannya. Kulit kan bisa untuk souvenir, tidak hanya sekedar acara-acara tadi pernikahan, tapi bisa untuk seminar yang levelnya besar, seperti di kampus-kampus besar itu, misalnya untuk memberi souvenir narasumber, diberikan souvenir dari kulit untuk tas laptopnya, ataupun souvenir untuk apanya, silahkan. Jadi tergantung fleksibilitas itu kembali kepada kita. Kita maunya ke arah mana, kreativitas kemana. Yang penting tadi di depan sudah saya sampaikan, ketika mau integrasi, semua bisa jalan, tapi jangan saling melanggar norma. Ya, kuncinya ada di situ. Oke, seperti itu Mas Kavi, mudah-mudahan terjawab. Baik Pak Gi, ini masih ada materi yang mau dipaparkan, Pak? Boleh ya. Boleh, monggo silahkan. Teman-teman pelaku usaha semua, di dalam pendidikan orang dewasa itu, di dalam dunia pendidikan, teman-teman ini yang dari dunia pendidikan, pernah mendengar istilah yang namanya pedagogi andragogi. Kalau pedagogi itu untuk mendidik, memimpin anak-anak bagaimana dikembangkan. Tetapi kalau andragogi itu kan pendidikan orang dewasa. Walaupun pelaku usahanya itu masih usia anak, tapi dia kategori pedagogi. Andragogi. Jadi harus diperlakukan sebagai orang dewasa. Suatu saat saudara, bapak, ibu, teman-teman itu bisa saja akan bermitra, ini usahanya bagus, tapi kok yang lola masih anak-anak loh. Nah, kita memperlakukan dia itu orang dewasa, bukan anak-anak lagi, karena dia sudah berani mengambil sikap sebagai bisnis profesi. Karena saat ini pun bisnis itu dikembangkan sudah mulai dari anak-anak. Sekarang kan sudah banyak lembaga yang menawarkan kursus-kursus bisnis dari usia dini. Jadi pelajarannya pun sudah dimulai di usia dini. Yang ketiga, dari perkembangan andragogi itu ada yang namanya pedagogi. Nah, pedagogi itu sesungguhnya adalah kata kuncinya itu tanggung jawab. Jadi sesungguhnya orang-orang bisnis yang gagal itu kurang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sekali lagi, orang-orang bisnis yang gagal itu kurang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh klasik yang sederhana, ada seorang pelaku UMKM. Karena penghasilannya satu-satunya dari bisnis, semua kebutuhan keluarga diambilkan uang dari penjualannya. Suatu saat ketika saya tanya, "Loh Pak, kok sekarang nggak jualan?" "Bangkrut Pak saya." "Bangkrut?" "Iya." "Kenapa bangkrut?" "Nah, habis modalnya." Padahal sesungguhnya kalau dia tanggung jawab itu tidak bangkrut, usahanya itu jalan, produksinya jalan terus. Di mana tanggung jawabnya Bapak itu? Nah, "Pak, maaf, kemarin kan produk A, B, C, D. Iya, itu yang beli kan ini. Iya Pak, itu masih sering nanyakan kok nggak produk lagi. Saya nggak punya modal karena modalnya habis. Habisnya kemana? Tadi itu sama Bapak, setiap saat ada butuh apa diambilkan di situ. Anaknya bayar sekolah ambil di situ, dapat undangan pernikahan ambil uang di situ. Boleh wong itu miliknya Bapak Ibu, tapi tanggung jawabnya adalah dicatat dong. Bahwa tadi statusnya utang. Utang ke perusahaan diri sendiri. Nanti harus dibayar. Nah, ketika punya utang nggak dibayar, ya berarti kan modalnya habis. Jadi tidak bisa memisahkan antara apa yang dimiliki untuk kebutuhan diri dan keluarga dengan usahanya. Nah, pelaku usaha yang sehat, saya katakan sehat, harus bisa memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi maupun uang keluarga. Boleh uang bisnis, uang usaha itu milik Bapak Ibu Saudara, tetapi catatannya yang jelas sehingga bisa dilihat perkembangan usahanya itu dari catatan. Ketika pihak luar eksternal, entah itu pemerintah, entah itu perbankan, entah itu siapa saja mau mengajak kerjasama, catatan itu kan yang bisa menjadi bukti. Nah, ketika tidak ada bukti, ya orang tidak akan percaya, pihak eksternal itu percaya, ya percaya, tapi percayanya menjadi menurun. Oleh karena itu, tolong ini yang sering terjadi kalau levelnya masih UMKM yang mikro dan kecil, ini masih sering terjadi, maka selalu saya ingatkan, boleh Pak dipakai uang itu milik Bapak Ibu, tapi dicatat dong dan ada tenggang waktu kapan harus diambil. Nah, bagi teman-teman yang sukses, itu karena dia tanggung jawab juga. Dia selalu berpikir, saya itu pernah dilatih
Setelah saya dapat pelatihan, ada loh yang hanya dibiarkan saja ilmu dan keterampilan. Tapi bagi yang tanggung jawab, ilmu walaupun sedikit yang diperoleh hanya 2 hari, 3 hari dalam pelatihan itu, dia tanggung jawab untuk saya praktekkan dalam bisnis saya. Nah, tapi banyak teman-teman yang sudah dilatih, tapi ilmu yang diperoleh dalam pelatihan itu tidak sama sekali dipraktekkan dalam bisnisnya. Apalagi maaf, teman-teman pelaku usaha, jangan mengandalkan dari pelatihan dan jangan mengandalkan dari dunia Anda kuliah atau sekolah. Belum tentu, masih banyak kita jumpai tadi gambar depan saya tayangkan pertama, ketika Anda sekolah lulus SD itu sudah dapat ilmu bisnis. Walaupun tidak bunyinya ini loh pelajaran bisnis. Ketika apalagi SMP SMA itu sudah ada. Tapi kalau Anda tanggung jawab, maka sebenarnya mengembangkan bisnis dari ilmu sederhana yang diperoleh, Anda tanggung jawab, wah aku lulusan SMP, aku harus bisa. Aku lulusan SMA, aku harus bisa. Karena punya ilmunya. Nah, itu namanya tanggung jawab terhadap ilmunya. Apalagi sarjana nganggur, dia tidak tanggung jawab sama sekali dengan ilmunya. Nah, jadi orang-orang yang sukses dalam bisnis itu banyak yang tidak kuliahan, banyak yang tidak lulus sekolah SMA. Seperti beberapa waktu yang lalu, teman-teman bisa belajar dari siapa tokoh Krishna di Bali, Cindramata di Bali. Dia itu lulusan apa sih? SMP. Karena dia dulu masuk sekolah pariwisata, baru kelas 1 aja, baru berapa bulan udah keluar. Tapi dia bisa punya toko modern yang besar. Karena apa? Tadi tanggung jawab dari apa yang dia sudah punya. Baik itu potensi yang diberi Allah dalam diri kita, lalu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal SD, SMP-nya, lalu pendidikan yang tidak langsung dari keluarga dan dari masyarakat. Itu kalau diintegrasikan sudah modal bisnis. Apalagi teman-teman yang sudah ikut pelatihan dasar bisnis A, bisnis B, kok nggak dipraktekkan. Saya yakin, saya katakan maaf dengan sakit hati, panjenengan kalau itu nggak dipraktekkan, belum bertanggung jawab dengan apa yang dimiliki. Begitu Mbak Aya, mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, baik. Sebelum masuk ke chat yang sudah masuk ya Pak ya, sebenarnya kalau tadi kita ngomongin bisnis ya, mengevaluasi sebuah bisnis itu bisa dimulai dari mana sih Pak? Ya, jadi bisnisnya dimulai dari diri kita sendiri. Jadi owner itu harus selalu evaluasi dulu. Ya. Jadi kenapa saya harus bisnis, mau saya bawa kemana bisnis, mau sebesar apa bisnis itu, kapan saya akan berhenti bisnis. Itu harus dari ownernya sudah ditetapkan sejak awal. Ya. Jadi misalnya Anda lihat ayam goreng Suharti, dulu dia dari seorang pembantu di ayam goreng Mbok Brek, kemudian dia berusaha untuk jualan keliling, kemudian dia buka offline, kemudian dia membuka cabang-cabang. Itu kan kalau Bapak Ibu atau sempat interview kan dia ingin setiap anaknya sudah dibuatkan, dikembangkan, diajari. Oh memang dia cita-citanya sampai di situ, dia akan berhenti gitu ya. Tapi ada juga orang yang bisnis, maaf, tidak punya planning yang tepat, sehingga banyak bisnis itu dilakukan oleh dirinya karena merasa saya yang merintis, saya yang menentukan, bahkan keluarga, anak istri saya tidak saya libatkan. Nanti kalau maaf saya sakit, ya nggak ada yang lanjutkan. Kalau saya meninggal, ya sudah. Nanti yang pinter karyawan saya. Tapi silahkan kembali lagi, tadi di tayangan depan saya sudah tak sebutkan. Dievaluasi dong bisnisnya setiap tahun. Mau jalan kemana berikutnya, mau gerak kemana. Jadi harus kita evaluasi. Ya, kalau tidak ya nanti kita itu jalannya tidak tahu arah, asal jalan saja gitu. Nah, ketika asal jalan saja, ketemu dengan musibah yang baru atau model-model yang baru, kita nggak siap, nanti kita akan kalah. Tapi ketika kita sudah siapkan, oh kita bisa mengenal, mau ketemu yang besar, aku harus lewat jalan kiri supaya tidak tabrakan. Kan mestinya seperti itu. Nah, saya contohkan diri saya misalnya, saya punya bisnis untuk bidang dekorasi. Dekorasi itu untuk seminar maupun untuk pernikahan itu selalu berkembang terus modelnya, kemudian bahan bakunya dan sebagainya. Variannya banyak. Kalau saya harus ngikutin beli semua, saya bisa kekurangan modal. Tapi bagaimana saya planningkan? Tadi di depan sudah saya katakan, kita kerjasama dengan bisnis yang sama. Ketika saya tidak punya produk A, ada konsumen produk A, saya tadi sudah bisa oke, karena saya sudah kerjasama dengan yang punya. Ada yang minta C, saya sudah oke, karena saya sudah kerjasama dengan yang C. Jadi bisnis kita sudah direncanakan. Lalu kapan akan berhenti bisnis juga direncanakan. Jangan aku bisnis sampai mati. Ya kalau sebelum mati itu harus diserah terimakan loh. Kalau nggak diserah terimakan nanti bisa hancur. Tadi di depan saya cerita tentang saya beraktivitas di dunia sosial.
maaf ini sedikit agak menyimpang, tapi hubungannya manajemen bisnis juga. Jadi banyak di Jogja itu ada beberapa orang yang cukup sukses di dalam menggait funding, kemudian dia buka lembaga sosial seperti panti asuhan, seperti lembaga narkoba dan sebagainya begitu untuk pengobatan, dapat bantuan yang banyak, bisa mengembangkan. Tapi manajemennya individu. Ketika saya tanya, Bapak maaf, Bapak kalau besok mati ini siapa yang melanjutkan pada bisnis? Wah, Bapak jangan bilang gitu jawabannya. Loh, kalau Bapak tidak tim bisnisnya ini, nanti suatu saat Bapak sakit, Bapak apa itu nggak ada yang lanjutkan, loh hancur. Arahnya kemana, Pak? Visi misinya mana? Anggaran dasarnya mana? Jadi, walaupun kita bisnis pribadi tidak harus ADART, tapi setidak-tidaknya ada sesuatu yang tertulis. Ketika ada orang baru, karyawan baru, keluarga baru, maaf misalnya ada menantu baru, oh ini loh bisnisnya ayah, bisnisnya ibu. Kalau nanti kamu ada waktu mau belajar dari sini mulai. Tapi kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, tapi jangan sakit hati ketika ini nanti akan dilanjutkan orang lain. Ada komunikasi dulu dong, supaya tidak terjadi konflik. Nah, ujung-ujungnya kan sering konflik itu di akhir. Ya, pasti di akhir, nggak konflik di depan. Oke, gitu Mbak Aya. Oke, baik seperti itu. Pak Gi, kita masuk lagi ke chat yang sudah bergabung. Di sini ada Ibu Yeni Christine. Ya. Pak Gi, kalau saya usahanya kain perca seperti limbah kain gitu, apa saya bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup ya? Terima kasih. Ini baik, Ya. berarti ini memilih kemitraan ya Pak ya? Iya, memilih kemitraan. Baik Bu Yeni, jadi kalau Bu Yeni kain perca tidak hanya ke lingkungan hidup, ya, ke lingkungan hidup, apakah kain percanya Bu Yeni ini berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan? Ya, tapi kalau batik wajib proses pewarnaan karena ada limbahnya. Tapi kalau Bu Yeni itu mengolah hanya kain percanya dari tidak berlimbah terhadap limbah-limbah kimia, tidak harus ke sana. Jadi sekali lagi belum tentu kalau kita sudah bisnisnya itu limbah terus kita harus ke lingkungan hidup, enggak, limbah apa dulu gitu ya. Jadi kita lihat dulu, misalnya kalau saya bisnisnya limbah minyak goreng, ya kan itu kan sekarang banyak orang mengolah sisa-sisa minyak goreng, kalau bahasa Jawa itu jelantah, kemudian diproses, dibuat apa dan sebagainya, silakan saja, itu harus dengan lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi ketika produknya Bu Yeni itu tidak merugikan lingkungan, ya tidak harus. Tapi tidak ada salahnya, Bu Yeni saya sarankan juga, suatu saat datang ke lingkungan hidup, menanyakan, diskusi, kalau saya bisnis ini, ada nggak pintu celah-celah yang bisa dikerjasamakan dengan lingkungan hidup. Ya, jadi mencari celah-celah apa yang bisa dikerjasamakan antara bisnis saya ini dengan badan lingkungan hidup. Ya, itu silakan saja. Tapi Bu Yeni karena kain perca, mungkin Bu Yeni tidak harus ke lingkungan hidup dulu, malah justru bisa ke balai kerajinan. Karena kalau kain perca diolah itu kan nanti jadinya kelompoknya ke craft, ke kerajinan. Jadi Bu Yeni bisa datang di Jalan Kusumanegara, itu di depan makam pahlawan, tapi yang agak barat dikit, itu ada balai kerajinan. Itu miliknya Kementerian nanti silakan datang ke sana, konsultasi, apa yang bisa dikerjasamakan dari produk dari usaha Bu Yeni dengan di bidang kerajinan di sana. Jadi balai kerajinan itu. Jadi silakan Bu Yeni, nanti Bu Yeni bisa ke balai kerajinan karena sana judulnya itu Balai Kerajinan dan Batik kalau. Jadi kerajinannya macam-macam, tidak hanya kerajinan kain, tapi ada logam. Justru teman-teman yang punya usaha logam, usaha bambu, yang pokoknya keren, silakan suatu saat menyempatkan harus datang ke Balai Kerajinan, karena di sana ada 3 kemungkinan. Kemungkinan Anda akan dibina, kemungkinan Anda akan mendapat kesempatan pameran, kemungkinan saudara akan mendapat bantuan modal dan sebagainya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Begitu Bu Yeni dan teman-teman yang di bidang craft gitu. Ya. Oke, baik. Sekaligus menambah ini ya Pak ya, koleksi kerajinan kita ya Pak ya, berinovasi. Tambah membandingkan ke sana nanti kan lihat lab-nya. Jadi lab-nya siapa tahu ketika kita di rumah hanya motongnya pakai gunting, di sana ada mesin. Ke sana kan boleh Pak, hanya datang memotongkan saja. Belajar mewarnai boleh dan sebagainya. Jadi tidak ada ruginya ketika kita bersilaturahmi dengan mengembangkan usaha pada lembaga-lembaga sebagai pelindung, dan itu nggak ada ruginya.
Jadi kita jangan berpikir rugi, wah saya datang ke sana seharian nanti waktunya habis, di rumah bisa produksi. Wah, itu negatif thinking namanya. Jadi harus diimbangi lah. Oke, baik seperti itu. Langsung saja Pak Gi, ini kita ke chat selanjutnya ada Bu Triyanti. Pak Gi, bagaimana sih cara agar kita yakin dengan usaha yang kita jalani? Sebab kalau kita lihat usaha orang kok kayaknya usahanya seperti itu enak gitu. Akhirnya kita juga mencoba usaha tersebut. Nah, hal ini sering terjadi menjadi bahan pertimbangan juga untuk merubah usaha kita yang sedang berjalan gitu. Monggo silakan Pak. Jadi teman-teman semua, tidak hanya Bu siapa tadi nih, Putri ya? Putri. Ya, tidak hanya Putri, ketika mulai usaha itu bertanyalah dulu kepada diri kita. Begitu pula ketika kita akan berpindah usaha juga bertanyalah diri kepada diri kita. Jadi semua itu kuncinya ada pada diri kita. Nah, saya selalu mengatakan bisnis yang tahan itu lebih dominan kalau diawali dari hobi. Karena kan selalu saya sampaikan orang bisnis itu ada 5 alasan. Bisa karena hobi, bisa karena kebetulan, bisa karena melanjutkan bisnis keluarga, bisa karena kepepet, dan seterusnya. Nah, kalau memang kita punya hobi yang bisa dikembangkan jadi bisnis, silahkan. Lupa lah bisnis, hobi saya itu goes sih, Pak, saya mau bisnis apa? Ya bisnis bengkel sepeda lah, bisnis spare part sepeda lah, bisnis cuci sepeda lah. Kan kalau cuci sepeda belum banyak yang buka ya ini. Jadi silahkan. Jadi jangan lihat orang lain itu enak. Kalau hanya melihat itu enak kok. Yang ngelakoni itu belum tentu enak. Ya, jadi misalnya Bu Yeni saya kasih gambaran aja. Orang bisnis catering itu kalau udah jadi enak lupa itu pesenannya sekian-sekian, untungnya sekian. Ya, tapi dia malam nggak tidur loh, itu masaknya dari jam berapa. Misalnya seperti itu. Lalu misalnya seperti selalu saya sampaikan, saya punya bisnis dekor itu kalau dekor itu enak loh Pak ya, harganya sekian juta. Iya, itu dilihat rupiahnya. Anda tidak lihat proses kerjanya loh ya. Kalau dekor di gedung itu datang pertama kali, pulang terakhir. Ya, coba manten malam jam 10 malam selesai, yang dekor itu jam 4 pagi baru selesai bongkarnya. Jadi jangan dilihat dari luar, tapi pelajari dulu dari proses produksinya. Lalu kalau sudah tahu proses produksi bisnis A itu proses produknya seperti apa toh? Lalu saya itu jiwa saya ada di situ enggak? Jangan hanya berpikir saya punya modal uang. Banyak orang yang tertarik itu hanya punya modal uang, tapi tidak ada di dalam hati kita. Itu nanti akhirnya yang mengerjakan orang lain yang ahli, memang kita bisa bayar orang lain yang ahli. Tapi ketika kita tidak tahu secara detailnya, kita gampang ditipu oleh karyawan-karyawan kita yang ahli. Contoh saja sederhana, kalau saya punya duit, terus saya itu tidak tahu tentang teknik elektronik, termasuk apa ngelola laptop, medsos dan sebagainya. Saya punya masa yang pinter itu, tapi setidaknya kalau sama bisnis itu saya bisa menghidupkan laptop, tahu spek-spek laptopnya, ketika laptop problem dari mana. Itu kalau nanti kita akan ngecek ke pegawai atau ke partner kita itu mau kerja sama, tahu. Tapi kalau saya nggak tahu kan, pagi aku punya laptop baru, belinya 10 juta, ganti aja Pak 5 juta. Ya saya kan bisanya hanya lihat fisik. Tapi kalau saya suruh buka konten di dalamnya, ya nggak bisa. Maka sekali lagi kepada siapa saja, kalau mau bisnis apapun, jangan lihat enaknya. Tapi lihat proses produksinya, lihat kontennya, lalu pertanyaannya kepada diri kita. Itu sesuai dengan nuraniku enggak? Ada minat enggak jiwaku itu ke situ? Jadi misalnya saya diajak teman-teman untuk pagi yuk bisnis perumahan. Ya kalau lihat, wah beli tanahnya hanya 200 juta ya, begitu dijual rumah jadi sekian M. Itu kan saya lihat rupiahnya, tapi saya nggak lihat prosesnya. Ya saya nggak akan berani karena saya nggak tahu bagaimana aturan mengeringkan tanah, bagaimana aturan perizinan bangunan. Saya nggak tahu, nanti saya malah ketipu. Nah, sama dengan yang kecil UMKM tadi itu, mau catering, mau jasa tukang potong, mau jasa tukang pijat, mau buka laundry, mau apapun, sekali lagi kembalikan pada diri kita. Kalau jiwa kita tidak ada tertarik di situ, minat, tahu sedikit-sedikit, jangan, walaupun itu banyak. Maaf, di Indonesia itu masyarakatnya adalah cirinya menuju satu titik. Menuju satu titik itu begini.
Kalau tetangga buka laundry laris, semua ikut laundry. Kalau tetangga buka pulsa 1 laris, semua ikut pulsa. Semua buka galon laris, ikut gitu. Tapi nanti kalau sudah dilihat kurun waktu, yang jadi hanya 2-3 orang tetap eksis. Lainnya akan gulung tikar. Karena apa? Yang lain tadi itu tidak ada in di situ. Dia hanya taunya, oh laris ya, terus ikut-ikutan. Laris ikut-ikutan. Ya, saya kira itu Mbak Aya. Halo Oke. Pak Andi Digdo. Pak Andi Digdo, halo. Dari Jakarta, hebat ini. Jadi tahu ini. Oke ya, terima kasih sekali. Saya kemarin mau minta nomor adiknya, lupa nomor handphonenya yang dulu hilang. Sorry Mbak, ini saya jadi komunikasi yang dari Jakarta. Karena ini saya akan coba buka kelas jarak jauh, masih daring nanti. Nanti dikirim ya nomor jenengan di tempatku hilang lihat. Siap. Oke Pak Gi. Oke Pak Gi, membahas terkait dengan bisnis ya Pak ya. Kalau kita sudah bahas dari tadi, ini kan berkaitan dengan teori begitu ya Pak ya. Kadang orang ini teorinya oke, strategi bisnisnya juga oke, tapi kadang-kadang ketika action ini nol gitu Pak. Ini gimana, apa PR yang harus dibenerin gitu Pak? Kalau saya balik dulu Mbak ya. Tadi saya kasih contoh ya. Misalnya tadi seperti Suharti, seperti apa sih Krishna di Bali, itu dia nggak pakai teori tirik-tirik seperti itu dulu Pak. Dia berangkat dari jiwa dulu. Hati saya itu tertarik bidang apa, lalu saya belajar itu. Kalau ini saya bandingkan dua-duanya, kembali saya ulang, mohon maaf. Krishna yang di Bali itu bisa sukses besar itu Anda harus tahu sejarahnya. Dia lulus SMP, kemudian nggak ada yang membiayai sekolah, dia keluar dari sekolah, dia hanya bekerja tukang cuci mobil di hotel yang tanpa dibayar oleh hotel. Lalu setelah itu kok setiap pagi di hotel ada orang jualan kaos Bali, dia belajar tanya, bagaimana caranya jual kaos, di mana dia beli. Dia ikut dulu berproses. Nah, ketika dia ikut jualan kaos, terus orang lain hanya selamanya jualan kaos. Krishna enggak. Setelah dia bisa tahu tempat jual kaos, di tempat yang buat kaos itu dia belajar. Boleh Pak, saya belajar membuat kaos. Belajar dulu. Setelah dia bisa, dia nggak mau jualan kaos. Dia belajar membuat kaos, produksi kaos. Setelah bisa produksi jahit sendiri 1, 2, sampai 5, dia cari di mana beli bahan kaosnya. Dan seterusnya. Jadi prosesnya dulu. Nah, kalau kita selalu bandingkan dengan pakai teori dulu, itu silahkan boleh kok. Kenapa ada sekolah jurusan bisnis ya jadi. Tetapi yang jadi besar itu justru teorinya di belakang, tapi empiriknya dulu yang dia pahami. Suharti ayam goreng juga seperti itu, tadi sudah saya sampaikan. Dia jadi, maaf, pembantunya dulu berkalasan bagaimana cara motong ayam, bagaimana cara buat sambal, bagaimana menggoreng. Dia berproses dulu. Ya, berproses dulu. Maka tadi saya katakan, banyak mahasiswa sarjana nganggur, lulusan SMA, SMK nganggur, karena dia kurang bertanggung jawab terhadap ilmunya. Karena dia hanya mengandalkan, aku punya ilmu ini, tapi ketika tidak diproseskan dalam kehidupan, tidak akan jadi. Tapi yang belum punya ilmu, mau berproses dalam kehidupan, ilmu itu akan hadir. Maka kalau pertanyaan Mbak Aya, bagaimana dengan teori? Kalau dalam dunia bisnis, saya berani dibalik dulu lah. Hati kita dulu punya niat, lalu situasi mendukung, keluarga mendukung, kita coba dulu. Nanti sambil berjalan melihat proses, kita akan belajar ilmu itu sedikit demi sedikit. Upgrade itu nanti akan lebih berhasil. Kalau saya dibalik dulu. Oke, baik, kita lanjutkan ke chat yang sudah masuk Pak Gi. Di sini ada Pak Samudra Payitna. Sugeng siang Pak Gi, mohon pencerahannya dan pendapat dari Bapak. Profesi saya mengajar, tetapi belakangan ini saya mulai usaha kerajinan seni kayu gitu, mulai dari tatakan HP hingga TV kabinet begitu. Namun hal itu juga hanya menyalurkan hobi gitu. Saya hobinya nukang atau kerja fisik. Nah, yang saya lakukan akhir pekan ini untuk omset cukup lumayan Pak. Tapi apakah kegiatan ini memungkinkan saya untuk lanjut atau tekuni, ataukah saya biarkan kecil saja, Pak? Ya, kembali ke Pak Samudra, itu pilihan hidup. Mau Anda besarkan, mau Anda biarkan, Anda tinggalkan terlantar, itu pilihan. Tapi kalau saya menyarankan, Bapak bisa nukang itu adalah anugerah yang maha kuasa. Tidak setiap orang bisa nukang. Maka itu sudah diberi oleh Allah, jangan disia-siakan. Nah, kalau Bapak sibuk sebagai pengajar, yang penting adalah sekarang bagaimana Bapak mungkin bisa kaderisasi dari muridnya, bisa kaderisasi dari tetangganya, bisa kaderisasi dari tukang-tukang kayu, Bapak latih,
Bapak buatkan konsep, standar operasional, standar manajemennya. Nanti Bapak pegang manajemennya. Tapi kenapa saya sarankan berlanjut? Karena Bapak itu tahu dan bisa. Kalau itu diserahkan ke saya, diserahkan ke Mas Andi, diserahkan ke Mas Bu Vivo atau Mas, nggak bisa karena mereka itu tidak punya apa namanya di sini itu passionnya nggak ada, passionnya nggak ada. Jadi saya sarankan itu tetap berlanjut. Hanya caranya kalau waktu kita terbatas, kita harus ikhlas mengkaderisasi kepada orang lain sebagai karyawan atau sebagai tim kerja, MUU nanti seperti apa, karena itu adalah anugerah dari Yang Kuasa. Tidak setiap orang dianugerahi untuk bisa seperti itu. Dan maaf, sekarang krep dari kayu juga sedang naik daun. Silakan nanti dikerjasamakan dengan pihak-pihak tertentu. Kalau Bapak ini posisinya di Jogja atau di mana saja, ada balai besar tentang kerajinan dan batik, Bapak bisa bergabung ke sana, setidak-tidaknya akan mendapat pencerahan. Saya kira gitu Mbak Ayah. Oke, baik. Pak Gi, ini masih ada waktu 15 menit lagi untuk Iya. Pak Gi, mungkin ada pemaparan yang belum disampaikan, Pak. Oke, ya. Tapi masih ada chat enggak? Mbak Ayah, masih ada pertanyaan lagi enggak? Masih ada. Sudah sejauh. Kalau ada nggak apa-apa. Kalau ada nggak apa-apa. Ya. Kalau ada pertanyaan dulu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan saja ya, Pak ya. Oke. Ya. Jadi baik teman-teman, saya ingatkan bahwa bisnis yang kecil akhirnya menjadi besar. Kemudian ada peristiwa terbalik yang besar menjadi kecil. Itu sebuah fenomena. Tetapi kalau bisnis kita itu mau berharga dan lebih berharga, bisnis itu memang berharga, tetapi akan lebih berharga adalah keluarga. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang sudah merintis bisnis dan berjalan, jangan meninggalkan keluarga kalau bisnisnya dijadikan sumber kehidupan utama. Artinya, saya bukan seorang pegawai apapun, memang rezeki saya dari Allah itu dari bisnis itu harus keluarga dilibatkan. Pelibatannya itu tidak harus dia ikut berproses, tapi setidak-tidaknya tahu tentang proses produksi, proses mencari bahan bakunya, proses pemasaran, manajemen kepegawaian tahu. Tetapi kalau bisnis itu sampingan, nggak masalah, tidak melibatkan keluarga. Karena bahwa kehidupan keluarga itu bukan satu-satunya dari bisnis. Oleh karena itu, kalau bisnis itu utama dalam kehidupan, Allah memberi rezeki itu dari bisnisnya saja, tidak sebagai karyawan apapun, maka pesan saya harus melibatkan keluarga. Lalu yang kedua, pengalaman-pengalaman bisnis itulah yang harus dijadikan sebuah pengetahuan yang harus dibagi. Jangan hanya dimiliki sendiri. Karena berbagi ilmu itu kalau diniati ibadah akan selalu mendapat pahala, di dalam ajaran agama itu selalu diajarkan. Maka kepada para pelaku bisnis, Anda yang sudah berhasil walaupun bisnisnya kecil, tolonglah itu ditulis menjadi sebuah pengetahuan supaya dipelajari orang lain. Maka saya selalu bilang, siapapun bisnisnya apapun, jangan merasa terganggu, jangan malu, jangan takut, jangan tidak boleh kalau ada mahasiswa mau belajar di situ. Karena nanti kehadiran mahasiswa itu justru membesarkan bisnisnya Bapak itu. Maka ini bagi pelaku UMKM yang masih sederhana, saya kasih tipsnya memanfaatkan mahasiswa hadir. Kalau ada mahasiswa magang di situ, atau praktek, atau survei ke situ, apa yang Bapak Ibu merasa sulit, sampaikan ke mahasiswa, ditanya. Bisa nggak Anda membantu saya masarkan lewat web? Bisa nggak Anda membuatkan profil bisnis saya? Bisa nggak bla bla bla. Sehingga mahasiswa datang merasa dapat pengetahuan, juga dia bisa berbagi, sehingga win-win solution. Bukan mahasiswa datang atau pelajar datang itu mengganggu saja, tetapi akan ada manfaatnya. Sehingga ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika ada orang hadir di dalam bisnis itu, jangan dianggap mengganggu, jangan dianggap karena tidak, maaf, ada beberapa usaha kecil maupun usaha besar itu kalau ada masa mau magang PKL aja ditolak gitu ya. Saya bilang, oh kalau Anda nolak itu berarti Anda belum tahu manfaatnya. Gitu ya. Saya punya pengalaman di tahun 2000,
di 2000 atau 90-an 6 lah. 2096 sampai 2000 itu di depan Hotel Ambarukmo itu ada Hotel Pakumas. Saat ini yang punya sedang sakit, mudah-mudahan Sudani segera sehat. Waktu itu yang punya masih ada di negeri Belanda, dikelola oleh keluarganya dengan cara sederhana. Lalu saya dekati, kalau Pak, boleh nggak saya nitip murid saya untuk PKL, anak sekolah pariwisata? Wah enggak Pak, nanti kita terganggu jawabannya. Yang kedua, ini hotelnya masih kecil dan sebagainya. Lalu saya dekati, saya jelaskan, Pak, kalau alasannya itu ya nggak masuk akal lah Pak. Kalau saya boleh menyampaikan, justru Bapak ini masih hotelnya kecil, manfaatkan anak-anak murid ini untuk bekerja, Bapak nggak usah cari pegawai yang banyak, lalu nanti manajemennya saya dampingi. Akhirnya saat ini hotel itu yang mengelola tangan kuncinya itu dari murid-murid yang pada waktu itu PKL di tahun 90-an. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan takut dan jangan merasa terganggu dengan kehadiran mahasiswa maupun siswa di tempat usaha. Justru Bapak Ibu ketika ada kesulitan di dalam mengembangkan, melakukan bisnisnya, termasuk bisnis yang masih kecil, mikro, administrasinya belum dikerjakan, minta tolong peserta mahasiswa pelajar yang mau datang di situ untuk mengerjakan. Jadi kita akan menjadi besar karena bersama-sama. Oke, Pak Gi, kita lanjutkan lagi membacakan chat yang sudah masuk ya Pak ya. Oke, iya. Ini sudah ada yang bergabung, ada Mas Fahmi Dinkop UKM Sleman. Oke, Dinas Koperasi UKM Sleman, menurut Pak Gi Sugianto ini sejauh mana Pak peran pemerintah saat ini untuk wirausahaannya? Kalau skalanya 1 sampai 10 ada di mana? Kemudian apa yang belum ada dan seharusnya bagaimana Pak? Terima kasih. Mohon maaf Mas Fahmi atau Pak Fahmi ya ini. Pak Fahmi. Pak Fahmi, jadi bukan saya menggurui, bukan apapun, saya memang di Dinas Koperasi UKM Sleman itu tidak begitu tahu secara dalam, juga saya belum pernah diundang ke sana untuk banyak berbuat. Nah, tapi saya hanya pengalaman mendengar, melihat dari jauh, ketika kepala dinas kami dari kota ataupun dari provinsi menyampaikan bahwa di Sleman begini, di Bantul begini, di kota begini. Nah, kalau saya ini punya konsep, tapi boleh Bapak terima, boleh dianggap itu merugikan atau merusak atau apa, nggak usah dipakai dulu. Saya belajar dari pemerintah kota Jogja karena saya diminta oleh pemerintah kota Jogja itu dari 2009 untuk mendampingi. Pada waktu itu sederhana, Pak Heri Yudianto sebagai wali kota itu berkata ketika kok kita itu dinas ini bina UMKM tapi hasilnya mana, atau yang terbina berapa, yang belum berapa, hasilnya seperti apa. Berangkat dari situ, kepala bidangnya itu berpikir mengajak saya, Pak Dik, saya nggak bisa jawab apa yang harus saya lakukan gitu. Sehingga dulu terkenal di kota Jogja itu 4L. Kalau ada acara apa-apa, UMKM-nya lo lagi gitu. Nah, supaya selalu berbeda bagaimana? Maka saya usulkan dengan beberapa klaster, walaupun bukan ide murni saya, juga berpikir bersama dengan orang dinas. Jadi di kota Jogja pada beberapa waktu lalu itu saya buatkan klaster begini. UKM-UKM yang masih baru, itu saya wadai di tingkat kecamatan namanya Forkom. Entah usahanya apa saja. Nah, di kecamatan itu ada satu konsultan Forkom yang dibiayai oleh dinas. Jadi kalau ada kesulitan ke situ lah. Nanti kalau Forkom itu naik kelas, jenisnya macam-macam. Lalu di tingkat kotanya itu saya kelompokkan ada yang namanya Home Business Camp. Home Business Camp itu anak muda usia 18 sampai 28 tahun. Kita dampingi, kita seleksinya seperti Indonesia Idol. Dari pendaftaran dulu, seleksi administrasi, seleksi usaha, dan sebagainya. Walaupun itu ada yang gagal, ada yang berhasil, hal yang wajar. Itu ada klaster anak muda, namanya Home Business Camp. Lalu yang ketiga ada klaster yang namanya Kamu. Karang Mitra Usaha itu pelaku usaha di atas 30 tahun. Lalu ada lagi di Keranas. Kalau di Keranas di Sleman ada, semua seluruh Indonesia ada. Lah itu klaster-klasternya. Lalu di samping itu kita ada ketika pendaftaran HBC itu banyak penduduk Sleman, karena saya juga orang Sleman, Pak siapa tadi, Pak Fahmi.
Jadi ada yang dari Bantul, dari Sleman, itu ikut daftar ya kita tolak, maaf Mas, ini itu APBD, jadi nggak bisa diikuti oleh orang luar kota Jogja. Kalau mau ikut pindah KTP dulu, itu memang ada satu yang pindah KTP terus ikut program itu. Karena yang habis itu kan diseleksi setelah diterima, kami dulu beberapa hari cuci otak untuk jadi pelaku saya yang sukses, kemudian didampingi, fasilitasi dalam pameran, di galeria, di mana-mana, dan seterusnya. Lalu ada klaster tadi Karang Mitra Usaha itu yang sepuh-sepuh. Nah, di samping itu kita buatkan misalnya asosiasi jemputan, asosiasi kuliner, asosiasi apa. Sehingga kalau ditanya berapa yang batik tulis, oh ini asosiasinya. Berapa HBC bidang jasa, oh ini. Berapa usaha jemputan, berapa usaha jasa bidang apa gitu seperti itu. Sehingga kalau dikatakan tadi baik buruk ya masing-masing punya kebijakan. Tetapi ketika Bapak dari Dinas Koperasi Sleman mau di klaster, monggo, saya tidak tahu klasternya seperti apa. Hanya saya pernah diundang sekali Pak di Dinas Koperasi Sleman itu pada waktu kerjasama dengan Indomaret tahun 2017 itu dengan bersama Bu Wakil Bupati itu Bu siapa Musri Fatun waktu itu dengan Indomaret dan Dinas Koperasi. Waktu itu saya hanya jadi narasumber akademik, itu kerjasama lah pokoknya intinya di situ. Jadi saya kurang begitu paham, kalau saya disuruh menilai nilainya 6 sampai 10, ya saya nilai yang paling bagus Pak, karena Bapak yang punya, saya kan nggak tahu di dalamnya. Nanti kalau saya tahu dalamnya, saya baru akan memberi komentar. Tapi saya yakin semua kebijakan itu baik. Oleh karena itu penting kita diskusi bersama-sama di kesempatan yang berbeda. Begitu Pak Fahmi, mohon maaf nanti bisa di konek-konek berikutnya. Oke, baik. Oke, baik Pak Gi, ini ada 2 penanya lagi, saya langsung bacakan dua-duanya ya Pak ya. Oke, ya. Ada Mbak Ana di Kulon Progo, selamat siang Pak Gi, mohon pencerahannya bagaimana nih agar bisnis online saya dapat berkembang, karena hingga saat ini hanya sampingan semata gitu, karena saat ini sudah bekerja dan tidak mungkin saya tinggalkan. Kemudian yang kedua ada Mas Andi Suryono, mohon bisa dibantu tentang memulai pengelolaan pembuka usaha itu seperti apa Pak? Ya. Baik untuk Mbak Ana dari Kulon Progo, namanya saja sampingan itu ya tersampingkan. Jadi kalau mau baik ya jangan sampingan, tapi difokuskan. Nah, karena Mbak Ananya itu bekerja ya tadi seperti saran seperti yang saya sampaikan di depan, Mbak Ana bisa mencari orang lain, entah teman kerja, tetangga, saudara atau keluarga yang dipercaya untuk mengelola webnya, supaya setiap ada chat yang masuk ataupun sosmed-sosmed yang masuk itu segera bisa ditanggapi, bisa dieksekusi dan seterusnya. Jadi kalau namanya sampingan tidak bisa berkembang ya jangan menyalahkan siapa-siapa. Kembali semua salahnya pada owner pemiliknya. Tetapi kalau nanti sudah dikerjakan orang lain dengan peraturan profesional tidak berkembang, bolehlah Anda atau Bu Ana atau Mbak Ana tadi itu untuk mengevaluasi dulu. Sekali lagi saya selalu bilang jangan memvonis menyalahkan, tapi kita evaluasi dulu, nanti akan ketemu kalau evaluasinya jujur itu sumber permasalahannya itu di mana? Apa di saya sebagai owner, apa di pekerja saya, atau di alat kerjanya, medianya, ya, atau akan ditemukan di tempat lain. Nanti akan ketemu. Jadi sekali lagi perlu evaluasi diri dulu supaya sumber masalahnya ada di mana. Bukan hanya tahu fenomena masalahnya. Lalu dari Mas siapa tadi? Dari Mas Andi Suryono ini tentang pengelolaan pembukuan, Pak. Ya. Mohon maaf. Kalau pengelolaan pembukuan sederhana sekali, Mas. Dimulai saja dari apa yang saudara lakukan dicatat, terutama uang masuk, uang keluar, barang masuk, barang keluar. Itu pertama kali dulu. Jadi, oh saya modal pertama kali 10.000 untuk beli apa, ada uang masuk berapa, saya punya barang apa yang laku, barang apa yang tidak laku, barang apa yang dipinjam, barang apa yang saya meminjam, misalnya sederhana kalau saya itu ibu-ibu mulai dari jualan gorengan misalnya, pajarnya dulu pinjam misalnya begitu, atau saya jualan lewat jasa ini, saya laptopnya pinjam milik anak saya dan sebagainya. Jadi catatlah dulu dari keuangan keluar, keuangan masuk dan sumbernya. Lalu catatlah dulu barang inventaris itu
wujudnya apa, sumbernya dari mana, kalau keluarnya itu apakah laku, apa dipinjam, apa rusak atau hilang, itu harus jelas dulu. Dimulai aja yang sederhana. Nanti kalau yang sederhana itu Anda lihat sebulan tertib enggak, 2 bulan tertib enggak, sampai setahun tertib enggak. Nah, dari situ dulu nanti baru bisa dikembangkan. Saya kira gitu Mbak Aya. Oke Pak Gi, pertanyaan terakhir ya Pak ya dari Bu Ati. Boleh. Selamat sore Pak Gi, saya dari Kamu 4. Bagaimana Banyak, ya. caranya saya bisa ikut gabung kelompok Sibori Pak Gi begitu supaya usaha saya bisa berkembang dan maju begitu. Terima kasih. Oke. Jadi Bu Ati maupun Bapak Ibu anggota kamu maupun anggota BC atau yang lainnya, kalau mau ikut gabung ya hubungi aja pengurusnya. Kalau Ibu Bapak, Pak pengurusnya siapa belum tahu ya datang aja ke dinas dulu supaya nanti diarahkan lebih efektif ya. Jadi nanti karena maaf ini juga kebetulan kemarin COVID itu ada beberapa usaha tetap jalan tapi pertemuan organisasi ada yang berhenti memang seperti HBC operasinya sudah beberapa bulan nggak pertemuan itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kepada siapa saja komunitas kamu, komunitas HBC ketika mau bergabung di asosiasi sejenis, nanti datang dulu ke dinas aja supaya jawabannya lebih pas karena beberapa info kemarin saya tanya ada yang ganti pengurusnya atau seperti apa dan sebagainya. Begitu saya kira Mbak Aya. Oke, baik. Pak Gi masih ada waktu boleh memberikan statement closing-nya Pak? Ya, 4 menit baik. aja Pak. Pertama, terima kasih pada seluruh audiens yang pada siang hari ini menyempatkan, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Halo Pak Gi. Suaranya sempat hilang ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin ini sambil menunggu Pak Gi, saya sedikit rangkumkan ya. Baik, terkait dengan bisnis itu tentang bagaimana mempelajari tidak hanya berkaitan dengan omset saja, tetapi juga terkait dengan jiwa, mental, mempelajari pikiran, kemudian perilaku manusia. Kemudian tadi sudah dipaparkan Pak Gi juga sedemikian rupa begitu ya, bahwa bisnis itu dirintis dari hati ya. Kalau teman-teman mungkin yang punya usaha, saya juga punya usaha. Ketika kita kalau bahasanya japlak gitu, ini mungkin bisnisnya nggak akan kuat ya. Maksudnya ketika kita bersaing dengan kompetitor ini nggak akan kuat begitu. Jadi kunci dari bisnis sendiri itu adalah keyakinan dari hati kita seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Gi di pemaparan yang sudah disampaikan. Kemudian ini juga untuk teman-teman yang mungkin pelaku bisnis baru begitu ya, jangan lupa untuk selalu berdoa gitu ya, karena kita nggak tahu karena rezeki ada di mana begitu. Persaingan bisnis juga semakin ketat, tapi dari belajar, dari berbisnis bersama dengan rekan-rekan mungkin ada kenalan atau partner atau dengan mitra yang bisa diajak kerjasama, ini kita bisa mengembangkan usaha bersama begitu. Apalagi UMKM ini roda perekonomian utamanya Indonesia gitu, jangan sampai punah begitu. Baik, Sorry Mbak Aya tadi putus. Baik Pak Gi, oke baik. Cukup ya. Baik Pak Gi, masih ada waktu, mungkin boleh memberikan statement closing-nya 2 menit ya Pak. Oke, maaf pada semuanya, saya tiba-tiba punya saya putus gitu ya. Iya nggak apa-apa Pak. Jadi sekali lagi kembali bisnis mau berkembang, mau besar atau tidak, mau kapan mau berakhir, besarnya seperti apa, kembali pada diri kita. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa kita sudah diberi pertama, Bapak Ibu pelaku bisnis itu diberi nikmat, diberi potensi oleh Allah, itu disyukuri dulu. Lalu yang kedua, jangan berpikir negatif terhadap faktor yang terjadi di luar, dan jangan berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Sering pelaku bisnis ataupun bukan pelaku bisnis itu menjadi rusak, menjadi tidak berkembang itu salah diri kita. Contoh misalnya, ini pertemuan siang hari ini, katakanlah kalau ini offline, kita akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika saya tunjuk Mbak Aya mimpin, jangan saya Pak, itu berarti sudah menutup bahwa Anda itu diberi kemampuan tapi ditolak oleh diri sendiri. Nah, pelaku bisnis yang tidak berkembang itu sering menolak apa yang sudah ada pada diri sendiri, yang sudah diberikan Allah sudah ditolak dulu. Maka saya berpesan, jangan menolak
apa yang sudah diberikan oleh Allah, karena itu menjadi modal dasar untuk pengembangan bisnis menjadi besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata yang tidak pas, yang salah, termasuk tadi mungkin tayangan saya ada yang nggak pas, ada beberapa selipan yang belum saya edit. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gi sudah memberikan edukasi yang baik sekali untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita pelaku bisnis begitu ya bisa semakin berkembang begitu ya dengan strategi yang tadi sudah disampaikan Pak Gi, bisa kita implementasikan bersama dengan bisnis kita pastinya Pak ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Smart Listener dan juga teman-teman semuanya yang sudah bergabung, sudah beratensi, sudah bertanya juga begitu ya. Dan sedikit informasi juga untuk teman-teman semuanya bahwa webinar ini didukung sepenuhnya oleh Radio Sonora 97,4 FM Yogyakarta. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya untuk follow sosial media kita, bisa ke Instagram ke @smartfm102,1 Jogja, ke Twitter kita di @smartfmjogja, kemudian di fanpage dan Facebook kita di Sonora FM 97,4 Yogyakarta dan Smart FM 102,1 FM Yogyakarta, atau bisa menonton tayangan Sonora FM Yogyakarta dan Smart. Terima kasih Bapak yang sudah bergabung di webinar kita pada siang hari ini terkait dengan strategi bisnis memikat omset penjualan meningkat. Terima kasih juga untuk Pak Gi sudah memberikan edukasi untuk kita semuanya. Sehat-sehat selalu Pak Gi, sehat-sehat selalu. Terima kasih, semoga sehat semuanya. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kami tutup begitu ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa sharing lagi terkait dengan bisnis, terkait dengan strategi bisnis yang baru pastinya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisnisnya selalu dilancarkan. Baik, terima kasih Pak Gi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Yuk, salam. Masih masuk. Ya.